Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 356. Bagaimana mungkin Xie Yuan meremehkan musuh seperti itu? Dia tidak hanya mendengar dan memahami kekuatan penguasa menara Qiu Feng berkali-kali, tetapi dia juga secara pribadi mengalaminya dan menyaksikannya. Mungkin dibandingkan dengan kebanyakan orang di dunia, termasuk orang-orang dari keluarga Yao, Xie Yuan lebih tahu tentang pembunuh pertama yang misterius dan kuat ini. Menghadapi musuh seperti itu, mundur berarti kematian. Baik saat menenun ilusi maupun saat melancarkan pukulan pertama, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa lolos dengan sukses atau meraih keberhasilan dengan satu pukulan. Meski ada perbedaan besar dalam hal wilayah dan kekuatan, dan bahkan dalam hal pengalaman dan keterampilan bertarung, satu-satunya kelebihannya adalah teknik rahasianya yang kuat dan keterampilan kapaknya. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya dapat mengandalkan beberapa keuntungan ini. Oleh karena itu, semua yang dilakukan Xie Yuan bukanlah melarikan diri, tetapi menciptakan kondisi untuk memecah Huasan dengan paksa. Ketika dua orang pemberani bertemu di jalan sempit, yang lebih berani adalah pemenangnya. Dia tidak melarikan diri, dia ingin membunuh pemilik menara Qiu Feng. Bila kapak yang mampu membelah Gunung Hua muncul lagi, bagaikan kapak raksasa yang ditebas oleh dewa, menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah melancarkan serangan pertama, Xie Yuan melancarkan serangan kedua tanpa henti. Saat itu, ia hampir kelelahan. Ini adalah pembunuhan terakhirnya. Menyaksikan bila kapak jatuh ke arah Master Menara Qiu Feng yang terkejut, serangan yang tampaknya tidak menyenangkan itu sulit dihindari karena jangkauannya yang sangat luas. Ledakan. Raungan yang mengerikan bergema di langit, dan kekuatan itu membelah Huasan berkali-kali, mengguncang seluruh gunung lima elemen. Suaranya, yang sebanding dengan suara naga yang membalikkan badan, hampir mengguncang pegunungan di dekatnya hingga berkeping-keping. Dalam asap dan debu tebal, bahkan seorang master pun hampir tidak bisa melihat. Xie Yuan membuka matanya lebar-lebar dan melihat jurang dalam lainnya di tanah, seperti bekas luka besar di bumi. Mati. Mata Xie Yuan tampak serius, dan pada saat yang sama dia diam-diam melatih keterampilan mendalamnya, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Dia tidak dapat mendeteksi situasi musuh, tetapi jika pemilik menara Qiu Feng tidak mati, kemungkinan besar dia akan melancarkan serangan diam-diam saat ini. Inilah saatnya kedua belah pihak berada dalam kondisi paling rentan, dan Xie Yuan tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan apapun. Saat dia melihat sekeliling dengan tatapan tegas, matanya tiba-tiba terfokus dan dia melihat bayangan samar. Belum mati. Xie Yuan menggertakkan giginya dan tak dapat menahan desahan melihat kekuatan sang master teratas. Atau kesenjangan wilayahnya terlalu besar. Awalnya ingin mengubah kapak menjadi pedang panjang dan bertarung sampai mati, Xie Yuan tiba-tiba mendapat ide dan perlahan mengangkat tangannya, memegang kapak tinggi-tinggi. Dari kejauhan, Xie Yuan melihat sosok pemilik menara Qiu Feng yang samar-samar tampak membeku, lalu napasnya tiba-tiba menjadi tidak teratur. Memanggil. Dengan suara siulan yang menembus udara, sosok itu tiba-tiba menerobos penindasan kuali gunung dan sungai, membelah langit dan lenyap dalam sekejap. Xie Yuan memperhatikan sosok itu menghilang cukup lama sebelum tangannya terjatuh lemah. Apakah aku membuat pemilik menara Qiu Feng takut? Xie Yuan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Dia sangat merasakan bahwa pergerakan bayangan itu sangat lamban dan jelas dalam kondisi yang buruk. Keadaanku tidak jauh lebih baik. Namun pada akhirnya, dalam konfrontasi langsung, tidak, bahkan dapat dikatakan bahwa dia mengalahkan penguasa menara Qiu Feng setelah disergap. Menyeberangi celah besar di alam dan menakuti pembunuh terkenal di dunia ini. Xie Yuan memandangi area pegunungan yang hancur dan tiba-tiba merasa emosional. Gunung-gunung yang dulunya sangat besar sekarang dapat dibelah dua hanya dengan satu kapak. Namun, Xie Yuan tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Meskipun penguasa menara Qiu Feng telah dipukul mundur, keberadaan mereka tampaknya telah diketahui oleh musuh. Jika kita menunggu pemilik menara Qiu Feng pulih sebelum mengganggu mereka, itu tidak akan terasa enak. Setelah menjadi sasaran pembunuh nomor satu dunia, mungkin akan sulit baginya untuk mendapatkan tidur nyenyak. Harus pergi secepatnya. Terlebih lagi, dengan keributan sebesar itu, apakah nonamu tidak menyadarinya? Kalau mundurnya di saat genting, sekarang agak repot juga. Xie Yuan sedikit mengernyit dan dengan cepat terbang menuju pusat lembah. Kembali ke rumah kayu kecil. Melihat kabin Mu Chaoyun masih sepi, Xie Yuan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Dia berjalan menuju pintu, mengetuk sangat pelan, dan memanggil dengan lembut. Nonamu, nonamu. Mencicit. Pintunya langsung terbuka, jelas tanpa hambatan apapun. Xie Yuan tertegun sejenak, lalu masuk dan melihat-lihat. Ia langsung ketakutan dan bergegas masuk. Nonamu. Formasi di dalamnya berantakan, dan senjata-senjata ajaib tergeletak miring. Cahaya di sekitar Mu Chaoyun tersebar, dan dia sendiri berpakaian putih, terbaring di genangan darah, seperti bunga teratai salju yang mekar dalam darah, sedih dan cantik. Xie Yuan langsung menyerbu masuk, memeluk Mu Chaoyun, dan buru-buru menyalurkan energi sejatinya ke dalam tubuhnya. Untungnya, meskipun napas Mu Chaoyun lemah, itu bukanlah situasi paling menakutkan yang pernah dibayangkannya. Setelah beberapa saat, Mu Chaoyun bersenandung lembut dan perlahan membuka matanya. Xie Yuan langsung terkejut. Nonamu, sudah bangun. Ada apa? Melihat ekspresi cemas Xie Yuan, bibir pucat Mu Chaoyun bergerak, dan dia mengulurkan tangannya dengan susah payah, seolah ingin menyentuh wajah Xie Yuan.
Xie Yuan segera meraih tangan kecilnya yang dingin dan lembut lalu menyentuhnya ke wajahnya. Namun, tepat saat mereka bersentuhan, sebuah cahaya aneh berpindah dari tangan Mu Chaoyun ke kepala Xie Yuan, ke lautan kesadarannya, kesadaran spiritualnya, dan bahkan ke kedalaman jiwanya, seketika memberinya sedikit kejutan jiwa, dan perasaan berkah dan kesuksesan. Ia cukup familiar dengan perasaan ini. Ia telah merasakannya berkali-kali di masa lalu, terutama ketika menghadapi bahaya atau terjebak di reruntuhan. Keberuntungan yang sesekali datang membantunya mengatasi banyak kesulitan. Ternyata keberuntungan ini bukanlah sesuatu yang saya miliki secara alami. Mata Xie Yuan melebar, dan dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak senang. Melihat ekspresi Mu Chaoyun yang tersenyum namun lemah, dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang telah kamu lakukan? Mu Chaoyun membuka mulutnya, suaranya selembut suara nyamuk. Aku ingin membantumu. Tapi itu terlalu sulit, jadi aku hanya bisa menambah berkahmu. Tampaknya ada keengganan dan kebingungan dalam nada suaranya. Xie Yuan sama sekali tidak senang, dan bahkan sedikit marah. Tidak perlu. Sudah jam segini, kenapa kamu tidak jaga diri saja? Mulutnya tiba-tiba ditutup oleh tangan kecil yang dingin, dan Mu Chaoyun berkata dengan pucat. Kamu mungkin tidak mengerti, tapi kamu akan mengerti. Jangan khawatir, kapanpun, aku pasti akan membantumu, bagaimanapun juga. Suaranya terhenti, seolah-olah ia telah kehilangan kekuatannya. Jelas sekali bahwa kondisinya sangat buruk. Xie Yuan tidak mengerti apa yang didengarnya dengan jelas dan merasa bingung. Sejak bertemu Mu Chaoyun lagi di Chenjun, ia merasa Mu Chaoyun menjadi sedikit misterius. Ia tampak tahu banyak hal, tetapi tidak seperti sebelumnya, ia tidak menceritakannya kepada Mu Chaoyun. Kabut yang menyelimuti Mu Chaoyun membuatnya agak bingung. Namun dalam hatinya dia yakin bahwa bukan dia tidak ingin menceritakannya, melainkan tidak perlu atau tidak bisa menceritakannya. Baiklah, berhentilah bicara dan istirahatlah yang cukup. Xie Yuan membantu Mu Chaoyun menyeka darahnya, lalu memberinya pil untuk menstabilkan luka dalam dirinya. Sepertinya itu reaksi balik formasi. Kira-kira butuh berapa lama untuk pulih ya? Situasi saat ini agak sulit dan saya tidak punya waktu untuk beristirahat di sini. Xie Yuan mengerutkan kening, lalu mengambil barang-barang penting di sekitarnya dan mengemasnya. Ketika melihat dua inti iblis yang telah dimurnikan, ia berhenti dan menyimpannya terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Mu Chaoyun, dia menjadi sangat teratur dalam menyimpan barang-barang dan tahu apa yang penting. Mu Chaoyun bersandar lemah di bantal, dan baru kemudian menyadari bahwa Xie Yuan sedang tidak dalam kondisi baik. Kamu berkelahi dengan seseorang. Siapa? Tuan Qiufeng. Dia belum mati. Saya khawatir dia akan kembali. Kita harus pergi secepat mungkin. Xie Yuan berkata dengan suara berat. Mu Chaoyun tertegun saat mendengar ini. Pemilik menara Qiufeng sudah datang. Tapi, apa maksudmu dia tidak mati? Apa maksudmu dengan takut dia kembali? Dia merasa kata-kata Xie Yuan terdengar sangat aneh. Mu Chaoyun menatap Xie Yuan dengan cemas dan mendapati bahwa Xie Yuan tidak terluka. Kemudian, ia terlambat menyadarinya dan berkata dengan terkejut. Maksudmu, kau mengalahkan Master Menara Angin musim gugur. Aku telah memurnikan kuali gunung dan sungai. Xie Yuan menjelaskannya dengan jelas dalam satu kalimat. Mu Chaoyun mengangguk pelan. Ia mengerti bahwa Xie Yuan pasti mendapatkan banyak uang dari buku langit hitam, sesuatu yang biasa baginya. Akan tetapi, meskipun ia memiliki beberapa pemahaman dari buku hitam, tetap saja tidak masuk akal jika Xie Yuan mampu mengalahkan penguasa Menara Qiufeng dengan tingkat kultivasinya saat ini. Meskipun Mu Chaoyun adalah orang yang paling tahu keanehan Xie Yuan, dia masih sedikit bingung. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba angin bertiup. Bagaimana bisa ada angin di ruangan yang tenang? Mu Chaoyun sedikit bingung ketika dia melihat Xie Yuan tiba-tiba mendongak dan melihat ke dinding. Dinding kayu di sana tiba-tiba retak tanpa suara, dan bayangan gelap tampak menghilang dari dinding. Ketika mereka berdua menyadarinya, bayangan itu sudah dekat dengan Xie Yuan. Ini pemilik Menara Qiufeng. Xie Yuan tidak pernah menyangka kalau dia akan kembali secepat ini, jadi dia hanya bisa secara tidak sadar mengorbankan kuali gunung dan sungai, tapi dia sudah terlambat selangkah. Kuali gunung dan sungai gagal menghalangi pedang pendek halus milik penguasa Menara Qiufeng. Xie Yuan memperhatikan pedang itu semakin dekat, dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan lonceng emas abadi. Cahaya keemasan pucat menjadi 2 kali lebih terang, dan disambut dengan tusukan belati yang merusak. Berdengung. Cahaya keemasan bersinar terang, dan penutup lonceng emas abadi bagaikan lonceng besar sungguhan yang dipukul oleh pohon besar, terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara dari kejauhan. Riak-riak terlihat rapat pada cahaya keemasan, lalu dengan bunyi, penutup lonceng emas abadi hancur berkeping-keping. Meskipun api abadi menyalakan kembali cahaya keemasan pada saat berikutnya, cahaya keemasan itu sekarang jauh lebih redup daripada sebelumnya. Lonceng emas Xie Yuan yang tidak dapat dihancurkan oleh penguasa Menara Qiufeng dengan satu pukulan. Untungnya, pemilik Menara Qiufeng jelas tidak dalam kondisi baik, dan dia berhenti sejenak setelah menghunus pedang. Meskipun pedang ini mengenai Xie Yuan secara langsung, tidak ada serangan susulan dan Xie Yuan nyaris tak mampu menahannya. Tatapan dingin terpancar dari mata Master Menara Qiufeng.
Melihat cahaya di balik penutup lonceng emas Xie Yuan meredup, ia melambaikan tangannya dan menghunus pedang lain. Dentang. Xie Yuan hanya punya cukup waktu untuk memanggil kuali gunung dan sungai dan terus menangkis pedang kedua dari penguasa menara Qiufeng. Namun, wajahnya sangat pucat. Ia telah menghabiskan banyak energi, dan setelah pelindung lonceng emasnya yang tak terhancurkan rusak, kondisinya juga sangat buruk. Meskipun pemilik menara Qiufeng tidak dalam kondisi prima, penglihatannya masih bagus. Ia melihat peluang sekilas dan tiba-tiba melesatkan belatinya. Ding 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 ding. Dalam sekejap, kedua pria itu bertukar pukulan berkali-kali, dan setiap kali pedang mereka beradu, terdengar suara dentuman keras. Meskipun Xie Yuan terus-menerus menangkis serangan Master Menara Qiufeng, wajahnya semakin pucat dan gerakannya semakin lambat. Menghadapi serangan berkecepatan tinggi Master Menara Qiufeng, di mana ia bahkan tidak bisa melihat bayangannya sendiri, ia sudah dalam bahaya. Akhirnya, setelah menangkis serangan itu, kuali gunung dan sungai terombang-ambing beberapa kaki jauhnya. Pemilik Menara Qiufeng memanfaatkan kesempatan itu, melesatkan pedangnya, menembus pintu tengah, dan mengarahkannya langsung ke jantung Xie Yuan. Namun, kuali gunung dan sungai Xie Yuan sudah terlambat untuk kembali bertahan, dan penutup lonceng emas hampir tidak dapat mempertahankan kekuatannya setelah rusak dan belum pulih. Menghadapi pukulan mematikan dari penguasa Menara Qiufeng, ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pada saat kritis, sekuntum bunga teratai hitam muncul di hadapan Xie Yuan, dengan putiknya menghadap wajahnya, dan lempengan bagua di bawahnya terus berputar, menerima serangan dari pemilik Menara Qiufeng. Dengan suara ding, bagua lotus bergetar, dan pada saat yang sama, tubuh halus Mu Chaoyun juga bergetar hebat. Mu Chaoyun meludahkan seteguk darah dengan suara, wow, wajahnya pucat dan seputih kertas. Namun, meskipun dia terluka parah, dia masih mengangkat tangannya, dan cahaya hitam putih dari bagua lotus tiba-tiba menyelimuti pemilik Menara Qiufeng, dan formasi di sekitarnya juga sedikit menyala. Pemilik Menara Qiufeng tiba-tiba merasakan krisis, dan perasaan stagnasi muncul di sekelilingnya. Xie Yuan tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kuali gunung dan sungai terbang tinggi, menyelimuti pemilik Menara Qiufeng, lalu ia memegang kapak itu dengan kedua tangan. Cahaya kapak hitam itu mengembun dan membubung tinggi. Meskipun tidak cukup kuat untuk membelah Gunung Hua, cukup untuk membuat pemilik Menara Qiufeng merasa tidak enak. Dia mendengus dingin, dan pedang pendek itu tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang dahsyat, menghancurkan cahaya di sekitarnya, lalu bergegas keluar dari gubuk sebelum cahaya kapak Xie Yuan mengenainya. Begitu dia melangkah, formasi di sekitarnya meredup, dan sama sekali tidak menghentikannya untuk pergi. Tepat ketika pemilik Menara Qiufeng hendak bergegas keluar dari kabin, ia merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, sebuah lingkaran tirai cahaya transparan muncul di sekeliling kabin, menutupinya sepenuhnya. Baru pada saat itulah Mu Chaoyun melepaskannya, bersandar lemah ke dinding, memejamkan mata dan megap-megap mencari napas. Xie Yuan bergegas membantunya dan memeriksa tubuhnya. Apa kabarmu? Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya sedikit. Untung saja kau melukainya. Kalau tidak, dengan kondisiku saat ini, mungkin aku tidak akan mampu menahan serangannya. Dia menarik napas dan mengerutkan kening. Kalau saja aku tidak diserang formasi itu, yang mengganggu auraku dan formasi di sekitarnya, dia tidak akan bisa menyelinap sedekat ini tanpa aku sadari. Tapi dia pantas menjadi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Bahkan dengan luka-luka di tubuhku, dia tetap memanfaatkan kesempatan ini. Xie Yuan juga memiliki ekspresi serius. Dia pikir dia telah bertindak cukup cepat dan membuat keputusan cepat, dan sudah berpikir untuk segera pergi. Tanpa diduga, reaksi pemilik Menara Qiufeng lebih cepat dan lebih tegas dari yang ia duga. Ia benar-benar kembali meskipun terluka, mengejar langsung ke sini, dan mengambil tindakan tegas. Dia melihat keluar rumah, tetapi tidak melihat sosok pemilik Menara Qiufeng. Tapi tidak diragukan lagi bahwa musuh sedang berjaga di luar rumah, diam-diam menunggu mereka mengungkapkan kelemahannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan formasi di luar rumah mengeluarkan riak-riak. Pemilik Menara Qiufeng lah yang mencoba melakukan tindakan. Ekspresi Mu Chaoyun sedikit berubah dan dia menggigit bibirnya tanpa suara. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, tetapi pada saat yang sama, Mu Chaoyun memuntahkan seteguk darah dan pipinya memerah. Xie Yuan terkejut. Nona Mu, formasi Anda. Formasi sebelumnya telah rusak, dan aku hanya memperbaikinya sementara dengan kekuatan spiritualku. Mu Chaoyun menjelaskan dengan lemah. Jika itu adalah formasi normal, setelah Mu Chaoyun mengaturnya, bahkan jika formasi itu dihancurkan oleh suatu serangan, itu tidak akan berpengaruh padanya selama dia tidak memimpinnya secara langsung. Namun, formasi ini persis seperti yang baru saja ia perbaiki pada formasi yang rusak. Meskipun ia telah menggunakannya untuk mengelabui pemilik Menara Qiufeng agar keluar dari rumah, formasi itu belum sepenuhnya terpasang dan terjerat dengan inspirasinya. Selama ada dampak besar dari luar, hal itu akan memengaruhi master formasi itu sendiri, kecuali dia segera meninggalkan formasi tersebut. Namun, formasi yang rusak itu tidak lagi mampu menghentikan penguasa Menara Qiufeng, juga tidak dapat menipunya untuk kedua kalinya. Formasi itu hanya akan memberi penguasa Menara Qiufeng dan Xie Yuan kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari luar rumah. Sepertinya aku benar. Suara Master Menara Qiufeng yang sulit dipahami terdengar. Xie Yuan,
Jika kau tidak ingin wanita ini terguncang sampai mati oleh formasi, maka keluarlah sendiri. Pria parubaya yang berdiri di luar rumah menatap tirai tipis di depannya. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar, dan ia tampak berdiri diam. Namun, tirai cahaya formasi itu mulai beriak lagi, seperti riak-riak di permukaan air yang disebabkan oleh angin kencang. Matanya seakan menembus tirai cahaya, menatap lekat ke arah ruangan, dengan cahaya dingin yang berkelap-kelip. Persis seperti yang diharapkannya. Meskipun formasi ini kuat, bahkan dia tidak bisa langsung menghancurkannya. Namun, selama dia terus menyerang, wanita yang terluka parah di dalamnya tidak akan mampu bertahan dan akhirnya akan mati. Pada saat itu, formasi ini akan mudah hancur, dan menangkap Xie Yuan akan semudah menangkap kura-kura dalam toples. Pemilik menara Qiu Feng memang terluka. Namun setelah berhasil melarikan diri, ia pun segera menenangkan diri dari rasa kaget dan takut yang dirasakannya saat menghadapi Li Pihuasan. Meskipun kemampuan Xie Yuan untuk menggunakan gerakan yang tak tertahankan seperti itu sangat mengejutkannya, dan tebasan terus-menerus bahkan melukainya, membuatnya hanya bisa berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin. Namun, setelah tenang, pemilik menara Qiu Feng akhirnya ingat tingkat kultivasi Xie Yuan dan tidak percaya bahwa dia masih bisa menggunakan keterampilan kapak seperti itu secara gratis. Dia memiliki keyakinan terhadap keputusan ini, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, Xie Yuan sudah bertindak tidak lazim, melintasi wilayah yang begitu luas untuk bertarung dengannya dan bahkan mengancam nyawanya pada akhirnya. Kalau dia bisa menggunakan jurus khususnya beberapa kali lagi, itu tidak akan sepenuhnya mustahil. Jika memang begitu, pemilik menara Qiu Feng mungkin benar-benar mati di tangan Xie Yuan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, pemilik menara Qiu Feng segera berbalik dan bertindak tegas. Sekalipun mengambil risiko seperti itu, dia tidak ingin melepaskan Xie Yuan. Xie Yuan sudah membuatnya begitu waspada sekarang, jadi jika beberapa waktu berlalu, dalam 1 atau 2 tahun lagi, apakah dia akan tetap menjadi lawannya? Saat itu, bagaimana dia dan keluarga Yao akan mengatasinya? Dia tidak ingin memberi Xie Yuan hari lain. Bahkan tidak sehari pun. Pemilik menara Qiu Feng datang ke sini dengan tekad untuk membunuh, dan dia benar-benar menemukan peluang. Dalam situasi saat ini, meskipun ia terluka, kondisi Xie Yuan tidak jauh lebih baik. Keduanya menderita kerugian, dan kesenjangan di wilayah mereka semakin melebar. Kalaupun ada yang menolong, maka uluran tangan itu adalah mereka yang sedang dalam keadaan terluka parah. Itu adalah anugerah. Master menara Qiu Feng memegang belati di tangannya dan membuat persiapan terakhirnya. Aku beri kau 10 napas. Kalau kau tidak keluar sendiri, kau dan wanita ini akan dibunuh. 10. Dia memberikan dorongan. Xie Yuan menatap Mu Chaoyun yang terluka lagi oleh formasi itu, menyemburkan darah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, wajahnya sepucat kertas emas, dan wajahnya menjadi muram seperti air. Mendengar ancaman dari pemilik menara Qiu Feng lagi, dia mengambil kapak dan bersiap untuk bergegas keluar. Tunggu sebentar. Mu Chaoyun memanggilnya dan mengulurkan tangan untuk menarik tangannya. Xie Yuan segera menghindari tangan Mu Chaoyun, tetapi melihat ekspresinya, dia tidak tahan dan berkata dengan cemas. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Aku tidak serapuh itu. Formasi itu menahan sebagian besar serangan, dan aku hanya menderita akibatnya. Mu Chaoyun berkata dengan serius. Dengarkan aku, kita terjebak di sini sekarang, kita harus. 9. Formasi itu bergetar hebat lagi. Wajah Mu Chaoyun memucat, dan butiran keringat sebesar kacang mengembun di dahinya. Namun kali ini dia memaksa dirinya menahan darah yang keluar dari tenggorokannya dan menelannya kembali. Petik 2. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Cederaku tidak akan membuatku bertahan dalam jangka pendek, tetapi jika kekuatanmu pulih, atau bahkan meningkat lebih jauh, kamu akan mampu menghadapinya. Jika Mu Chaoyun dapat pulih, dia akan memiliki caranya sendiri untuk melawan penguasa menara Qiu Feng. Namun, dalam situasi ini, jika dia bisa beristirahat dan memulihkan diri tanpa ada seorang pun yang menghentikannya, pemilik menara Qiu Feng hanya butuh beberapa saat untuk bergegas masuk. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan bagi Mu Chaoyun adalah terus mempertahankan formasi dan memberi waktu bagi Xie Yuan untuk pulih dan berkembang. Meskipun Xie Yuan memahaminya dengan jelas, dia masih merasa sulit untuk menerimanya, wajahnya gelap gulita seperti dasar panci. Maksudmu kau terus menerima pukulan itu dan aku akan pulih. Hanya ini caranya. Inti iblis telah berhasil dimurnikan. Kau bisa langsung memurnikannya sebagai pil energi spiritual murni. Pemulihannya akan sangat cepat. Di tengah-tengah, pemilik menara Qiu Feng mengucapkan, 8, samar-samar, disertai dengan guncangan besar pada formasi, menyela Mu Chaoyun. Namun, dia hanya menyeka darah dari sudut mulutnya dan melanjutkan. Lebih jauh lagi, aku akan membantumu menyiapkan formasi pemurnian. Sebelum aku tak bisa bertahan lagi, kau seharusnya bisa memulihkan kekuatanmu sebelumnya. Apakah kau bisa maju lebih jauh tergantung pada keberuntungan. Dia menarik napas dalam-dalam dan batuk 2 kali. Saat satu pihak menguat, pihak lain melemah. Kau seharusnya bisa benar-benar mengusirnya. Bagaimana denganmu? Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mu Chaoyun meliriknya, kelembutan terlihat di kedalaman matanya, tetapi nadanya ringan. Jika kau ragu lebih lama lagi, aku takkan sanggup bertahan. Jika aku gagal, aku takkan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah aku mati.
Xie Yuan merasa sangat sedih saat melihat nada suaranya, persis seperti Grandmaster yang dingin dan galak saat itu. Namun, saat ini ia benar-benar tak mampu bersikap lunak dan ragu-ragu. Dalam sekejap mata, ia tak bisa memikirkan cara yang lebih baik atau lebih dapat diandalkan, jadi Xie Yuan terpaksa mengangguk. Ekspresi Mu Chaoyun menjadi rileks, dan dengan lambaian tangannya, beberapa sinar cahaya menyala di tanah. Anda duduk di dalam dan memurnikan inti iblis. Ia berbicara singkat dan langsung ke intinya, karena hitungan mundur dari penguasa menara Qiu Feng telah mencapai 5. Beberapa tusukan telah membebani dirinya, dan dibutuhkan ketekunan yang luar biasa untuk dapat berbicara. Xie Yuan berusaha sekuat tenaga menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, duduk bersila dalam formasi, mengeluarkan inti iblis, dan mulai menyerap kekuatan spiritual di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun dari dunia luar di dalam formasi itu, dia juga tidak bisa mendengar batuk Mu Chaoyun atau hitungan mundur pemilik menara Qiu Feng. Formasi itu tidak hanya menghalangi gerakan apapun yang mungkin mengganggu Xie Yuan, tetapi juga dengan cepat menyebabkan kekuatan spiritual dalam formasi itu berputar, mempercepat penyerapan Xie Yuan terhadap kekuatan spiritual inti iblis. Energi yang kuat dan murni mengalir dari inti iblis ke tubuh Xie Yuan. Xie Yuan merasakan kekuatannya pulih dan meningkat, dan gelombang kepuasan memancar dari tubuhnya. Selama dia terus seperti ini, dengan kekuatan dahsyat dari dua inti iblis ini, terobosan Xie Yuan sudah dekat. Namun, tempat ini jelas tidak memberinya cukup waktu untuk menerobos. Namun, seperti yang dikatakan Mu Chaoyun, selama ia memulihkan kekuatannya dan memiliki satu atau dua kesempatan lagi untuk membelah Huasan, pemilik menara Qiu Feng yang terluka itu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia tidak perlu memikirkan apapun, cukup menikmati obat terbaik, inti iblis, untuk memulihkan kekuatannya dan meningkatkan kultivasinya. Mu Chaoyun akan mengurus segala sesuatunya di luar, jadi dia tidak perlu terganggu. Namun, Xie Yuan tidak bisa tenang sama sekali. Dia hanya berpikir dalam hati. Dia hitung mundur sampai kapan? 3, 2. Jika hitungan mundur berakhir, pemilik menara Qiu Feng pasti akan melancarkan serangan dahsyat. Berapa lama Mu Chaoyun yang akan terluka parah, dapat bertahan saat itu? Saat aku membuka mataku lagi, akankah aku? Xie Yuan tiba-tiba membuka matanya dan melihat Mu Chaoyun sedang menatapnya. Wajahnya pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya, gaun putihnya berlumuran darah, dan napasnya sangat lemah. Namun, dia memandang dirinya sendiri dengan ekspresi lembut, dan sudut mulutnya bahkan sedikit terangkat. Mu Chaoyun selalu mempesona saat tersenyum, tetapi itu membuat Xie Yuan merasakan sakit di hatinya. Dia tampak seperti bunga teratai yang akan layu. Xie Yuan tiba-tiba berdiri, mengejutkan Mu Chaoyun. Ia berkata dengan lemah, "Apa yang kamu lakukan? Duduk cepat dan jangan buang waktu. Aku benar-benar tidak bisa menerima hal semacam ini." Xie Yuan mengambil dua inti iblis dan memegangnya di depannya. Mu Chaoyun sedikit cemas. "Jangan impulsif. Sekalipun kamu pergi keluar, kamu tidak akan sebanding dengannya. Tenang saja dan jangan terburu-buru. Kamu pasti bisa mengusirnya. Tapi berapa harganya? Sudah kubilang, aku tidak bisa menerima harga itu." Xie Yuan menatap Mu Chaoyun dan menggelengkan kepalanya. Melihat inti iblis di depannya, dia tiba-tiba berkata, "Maaf, nonamu. Ada satu yang awalnya milikmu, tapi aku harus meminjamnya dulu." Mu Chaoyun bingung, tetapi melihat Xie Yuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih dua inti iblis dan menghancurkannya dalam sekejap. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghisap, seperti seekor paus menelan lautan, menelan semua pecahan inti iblis dan kekuatan spiritual yang telah menyebar ke perutnya. Mu Chaoyun tertegun dan tiba-tiba mulai gemetar. "Jangan khawatir." Xie Yuan, yang wajahnya sudah mulai memerah, menyeka sudut mulutnya dan tersenyum. "Sekali itu aneh, dua kali itu biasa. Apa yang kamu makan tidak sama dengan apa yang kamu makan." Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan bersendawa, lalu keluarlah gumpalan api. Api abadi dan nyala api teratai merah menyala ganas di dantian, seperti perapian yang diisi dengan kayu bakar. Xie Yuan sudah berpengalaman membuat tungku, jadi tidak masalah baginya untuk mengambil risiko lagi. Mungkinkah dia benar-benar menyaksikan Mu Chaoyun mati di depannya? Kulitnya mulai memerah, dan api samar muncul di sekelilingnya, merusak udara. 1. Tiba-tiba terdengar suara di luar rumah. Pada saat yang sama, Xie Yuan menghela napas panjang, seolah-olah dia sedang menghembuskan napas. Lalu dia menghilang dari rumah. Bab 357. Pemilik menara Qiu Feng berdiri dengan tenang di halaman. Tirai cahaya yang menutupi rumah kayu di depannya terus beriak seperti gelombang air, menghalangi jalannya. Namun dia tidak terburu-buru, hanya menjaga kecepatan tetap dan menghitung mundur. Jika seseorang menggunakan jam pasir untuk mengukur waktu, mereka akan menemukan bahwa interval antara setiap ketukan adalah persis sama. Dan setiap interval bagaikan pedang terhunus. Hanya ada satu kali terakhir yang tersisa. Xie Yuan belum keluar. Tampaknya dia telah mengalami perubahan besar setelah menjadi kepala keluarga Xie. Pemilik menara Qiu Feng tentu saja sangat mengenal Xie Yuan. Ia telah menyelidikinya secara menyeluruh sejak awal dan memperhatikannya secara menyeluruh setelahnya. Orang yang paling mengenal Anda tentu saja adalah musuh Anda. Secara khusus, pemilik menara Qiu Feng menyadari bahwa master formasi keluargamu ini seharusnya adalah orang yang berdiri di belakang Xie Yuan dan membantunya lolos dari tangannya.
Jika dulu trik ini bisa dilakukan, pasti berhasil. Dia adalah anak bodoh yang berani menimbulkan masalah dengan keluarga Qian dan Yao hanya karena masalah sepele. Sekarang dia telah menjadi seperti kepala keluarga sungguhan, korup, kejam, dan sulit dihadapi. Pemilik menara Qiu Feng memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi dia tidak tampak putus asa. Metode provokasi tidak berhasil, tetapi pedang terakhir harus dipukul, meskipun Xie Yuan tidak peduli dengan nyawa wanita itu. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terbunuh oleh pedang Master Qiu Feng tahu bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Namun setelah serangan pedang ini, ia harus berpikir apakah akan melancarkan serangan dahsyat seperti badai atau menggunakan cara lain. Dengan hitungan mundur terakhir yang tanpa emosi, pemilik menara Qiu Feng menjabat tangannya dengan ringan. Dengan keterampilan yang diasah selama ribuan tahun dan tingkat kultivasi yang tinggi, gerakan pedang yang tampaknya sederhana ini cukup untuk membunuh sebagian besar master dalam hitungan detik. Namun pedang itu tidak menembus tirai cahaya. Dentang. Sebuah tripod perunggu kuno menahan pedang itu. Xie Yuan melesat keluar dari balik tripod, memegang kapak emas secara horizontal, meraung, dan menyapu musuh dengan satu gerakan. Pemilik menara Qiu Feng perlahan mundur, menghindari kapak yang kuat itu, lalu menatap Xie Yuan dari atas ke bawah, dengan cahaya aneh di matanya. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi mencibir. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu lagi. Xie Yuan akhirnya keluar. Pemilik menara Qiu Feng tidak merasa sedih atau gembira, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Itu saja. Xie Yuan berdiri dengan hikmat, memegang kapak, mengarahkan tombaknya ke master menara angin musim gugur. Kota. Kuali gunung dan sungai tumbuh tertiup angin, menutupi kepala master menara angin musim gugur dan memancarkan cahaya hijau terang ke bawah. Pemilik menara Qiu Feng yang diselimuti kegelapan, merasa berat di sekujur tubuh dan bergerak perlahan. Xie Yuan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengayunkan kapaknya secara vertikal, mengukir salib emas hitam, dan melesatkannya ke arah musuh di udara. Xie Yuan kini telah menguasai keterampilan kapak yang lebih canggih. Jika ia menggunakan keterampilan kapak sebelumnya, kekuatannya akan lebih besar dan kecepatannya akan lebih cepat lagi. Ia dapat menyerang dalam sekejap tanpa akumulasi momentum. Tebasan silang dengan cahaya yang menakutkan langsung muncul di depan penguasa menara Qiu Feng. Ekspresi wajahnya tenang, dan dengan satu langkah, dia melompat ke udara seperti hantu, menghindari serangan itu dengan ketepatan yang sempurna. Bahkan dengan kuali gunung dan sungai yang menutupi kepalanya, penguasa menara Qiu Feng masih sangat lincah. Jika bukan karena kuali gunung dan sungai, Xie Yuan mungkin tidak akan mampu mengimbangi pergerakannya, dan bahkan sekarang dia tidak akan memiliki keuntungan. Tetapi Xie Yuan tidak membutuhkan keuntungan, ia hanya membutuhkan kesempatan untuk menyerang. Bayangan kapak raksasa telah terbentuk. Xie Yuan mengangkat kapak itu tinggi-tinggi di atas kepalanya dengan kedua tangan, wajahnya memerah. Dia dengan paksa mengerahkan kekuatan spiritual di perutnya dan sekali lagi mengerahkan kekuatannya untuk membelah Huasan. Membuka. Xie Yuan meraung dan menebas dengan kedua tangannya. Bayangan kapak raksasa itu bergerak serempak, jatuh ke depan secara perlahan namun sebenarnya cepat. Ledakan. Tanah amblas beberapa kaki, dan retak pada tempat bilah tajam itu diarahkan, dan tepat di tempat pemilik menara Qiu Feng berdiri. Dia masih bisa menggunakannya. Wajah penguasa menara Qiu Feng kembali serius. Hanya saat menghadapi gerakan ini, emosinya bisa berubah tak terkendali. Melihat bilah kapak besar datang ke arahnya, tampaknya dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Meskipun ia memiliki kemampuan fisik yang tak tertandingi, ia terkekang saat ini. Selincah apapun ia tak mampu menghindari kapak raksasa yang cukup kuat untuk mengalahkan 10 master. Dia mungkin bisa menghindari serangan langsung, tetapi bila tajam kapak raksasa itu, yang panjangnya puluhan kaki, menghancurkan semuanya secara merata, dan bahkan sisa-sisanya yang berjarak 100 kaki membawa kekuatan yang sangat besar. Di mana seseorang dapat berdiri di bawah kapak raksasa yang membelah gunung. Pemilik menara Qiu Feng menarik napas dalam-dalam dan sosoknya berkedip samar. Ledakan. Xie Yuan menebang Huasan dengan sekuat tenaga, menghancurkan halaman kecil yang menyimpan kenangan indah sesaat, bersama dengan aliran sungai di sampingnya dan hutan di kejauhan. Jurang yang mengerikan terbentang di tengah hutan. Semua pepohonan dan sungai menghilang, hanya menyisakan retakan yang dalam. Di tengah asap dan debu, Xie Yuan memegang kapak dan menatap tajam, pikirannya meninggi, dan tiba-tiba tubuhnya membeku. Dia melihat bayangan redup berdiri di kuali gunung dan sungainya. Ini pemilik menara Qiu Feng. Tatapan mata Xie Yuan dalam. Dia benar-benar menghindar lagi, menggunakan Sun Heading itu sendiri untuk menahannya. Meskipun kuali gunung dan sungai menutupi kepala penguasa menara Qiu Feng, ia hanya saling berhadapan dari kejauhan di udara dan tidak dapat menghalangi apapun dari Li Huasan. Akan tetapi, saat Xie Yuan mengayunkan kapak raksasanya, Master menara Qiu Feng tidak mundur melainkan malah maju, menghadapi cahaya kapak dari langit, dan langsung meringkuk untuk bersembunyi di titik buta yang ditutupi oleh kuali gunung dan sungai, menghindari serangan frontal. Saya harus mengatakan bahwa metode ini memang berguna, dan metode membelah Huasan dengan kekuatan tidak mencapai efek yang diinginkan. Namun, metode ini membutuhkan keberanian, tekad, dan keterampilan fisik yang luar biasa. Seseorang harus membuat keputusan dalam sekejap dan berhasil mengeksekusinya, dengan tepat menghindari kapak sebelum kapak itu menebas dalam sekejap mata. Grandmaster lain hanya akan menjadi bumerang dan mencari kematian mereka sendiri.
Dia pantas menyandang reputasi sebagai pembunuh nomor satu di dunia. Tetapi bahkan jika Xie Yuan sendiri berhasil menghindari serangan sekuat itu di belakang kuali gunung dan sungai, mustahil baginya untuk tidak terkena dampaknya, apalagi pemilik menara Qiu Feng yang telah merebut tahta. Dia batuk 2 kali untuk menenangkan napasnya yang agak tidak teratur. Asap dan debu menghilang, memperlihatkan sosok master menara Qiu Feng. Ia berdiri diam di tepi tripod, menatap Xie Yuan, dan berkata dengan dingin. Bisakah kamu datang lagi? Xie Yuan mempererat pegangannya pada kapak dan tidak menjawab. Pemilik menara Qiu Feng mendengus dingin. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan meminum ramuan ajaib itu? Kau bahkan tidak punya waktu untuk memurnikannya, dan kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Pada saat ini, wajah Xie Yuan memerah dan pucat, dan auranya berfluktuasi. Belum lagi dirinya, bahkan seorang master biasa pun dapat melihat kondisi Xie Yuan sekilas. Jika Anda mengambilnya dengan tergesa-gesa dan sembarangan, bahkan jika Anda memperoleh kekuatan spiritual, berapa lama itu bisa bertahan? Dalam situasi ini, cara terbaik adalah menunggu. Jika Xie Yuan menunggu terlalu lama, ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, dengan tingkat kultivasi Master Menara Qiu Feng, menunda terlalu jauh. Mungkinkah beberapa pedang dan 2 pisau tidak cukup untuk menghabisi penyerang nekat itu? Terlebih lagi, ada seorang master formasi di dalam, dan Xie Yuan seringkali dapat menciptakan keajaiban, jadi pemilik Menara Qiu Feng tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia berdiri di atas tripod dan tiba-tiba mulai mengayunkan pedangnya. Ike-ike. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari sekitar Xie Yuan, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia memutar kapak untuk melindungi tubuhnya, tetapi banyak energi pedang masih bocor, menyebabkan riak-riak pada lonceng emas yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan spiritual inti iblis yang telah terisi kembali, lonceng emas abadi tidak pulih sepenuhnya. Sebaliknya, terdapat beberapa titik cahaya di dalam emas murni, yang merupakan kekuatan spiritual yang disuntikkan paksa oleh Xie Yuan. Meskipun kekuatannya telah ditingkatkan, kekuatannya masih belum semurni saat puncaknya, dan pertahanannya telah menurun. Dalam keadaan ini, sangat berbahaya untuk menahan energi pedang yang meleset, jadi Xie Yuan harus mengubah kapak menjadi tombak. Saat tombak pembakar surga dan dao penghancur keluar, tombak itu terbang mengitari tubuhnya seperti naga, menghalangi sebagian besar energi pedang. Melihat hal ini, penguasa menara Qiu Feng hanya tinggal berdiri di kuali gunung dan sungai, sambil menari-nari dengan kedua tangannya. Dia jelas diselimuti oleh cahaya hijau yang terpancar dari kuali, tetapi saat ini dia tampak mengendalikan kuali tersebut. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xie Yuan seperti hujan badai lebat. Xie Yuan belum pernah merasakan energi pedang sekuat ini dari kejauhan. Jelas, energi itu datang dari kejauhan, namun terasa seolah-olah Master Menara Angin Musim Gugur sedang mengayunkannya tepat di depannya. Energi itu datang dari berbagai sudut dan kekuatan, bahkan bergerak pura-pura dan berputar, mengarah langsung ke titik lemah Xie Yuan. Jelas, energi pedang itu telah meninggalkan tubuhnya. Apakah ini orang kuat yang telah melewati jembatan surga? Kesadaran spiritual dan seni bela dirinya tidak setingkat para master di bawah jembatan ganda, dan semua gerakannya tampak ajaib. Xie Yuan menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa, mengandalkan kekuatan spiritual eksternal yang hampir tak terbatas di perutnya untuk melawan. Tombak surga yang terbakar dan tombak dao yang menghancurkan serta penutup lonceng emas abadi keduanya membawa cahaya warna-warni, bercampur dengan energi pedang yang tak terlihat, dan ledakan cahaya spiritual membuat langit tampak menawan. Di bawah cahaya kembang api, penguasa menara Qiu Feng, yang berdiri gagah di kuali gunung dan sungai, mengayunkan pedangnya bagai angin, sementara Xie Yuan, yang tengah berjuang untuk bertahan, memasang ekspresi berkedip-kedip di wajahnya. Xie Yuan menelan inti iblis dengan paksa, tetapi dalam kondisinya saat ini, ia secara alami tidak mampu memurnikan energi spiritual di dalamnya. Untungnya, pengaruh gabungan api abadi, sungai yang deras, dan kobaran api teratai merah memungkinkannya bergerak bebas meskipun mengalami ketidaknyamanan transformasi keduanya menjadi tungku, mengandalkan ketekunan dan pengalamannya. Grandmaster lain dalam situasi ini kemungkinan besar akan seperti diracuni, tidak dapat bergerak sama sekali, dan bahkan gerakan sekecil apapun akan berisiko meledak. Meskipun kekuatan spiritual ini tidak dapat digunakan untuk keuntungannya sendiri saat ini, ia dapat dilepaskan secara eksternal. Semakin besar tekanan eksternal, semakin halus keluaran kekuatan spiritual Xie Yuan. Energi pedang dahsyat milik Master Menara Qiu Feng kini bagaikan emas asli yang ditempa dalam amukan api. Dia tentu saja menyadari ada sesuatu yang salah dan sedikit mengernyit. Situasi Xie Yuan saat ini berbeda dari apa yang dia bayangkan, dan dia sedikit bingung. Jika orang lain membawa berbagai harta langka untuk bertarung, mereka akan sama repotnya seperti orang mabuk. Mengapa Xie Yuan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran? Bukan saja dia tidak terjatuh, tetapi dia menjadi terbiasa dengan hal itu. Tampaknya orang ini tidak bertindak gegabah. Pemilik Menara Qiu Feng berubah pikiran dan tentu saja tidak akan membantu Xie Yuan. Saat dia melangkah, sosoknya tiba-tiba melesat ke depan, hampir seperti sedang berteleportasi. Akan tetapi, meskipun kuali gunung dan sungai tidak bergerak secepat itu, cahaya selalu terkunci padanya, seperti tali yang mengikat naga, memperlambat kecepatannya. Xie Yuan mundur hampir bersamaan, selalu menjaga jarak dari pemilik Menara Qiu Feng.
Pemilik menara Qiu Feng tidak punya pilihan selain berhenti, menyingkirkan belatinya sedikit, dan menatap Xie Yuan. Tubuhnya penuh bekas luka, tetapi matanya masih bersinar. Sekalipun aku tak dapat mendekat, energi pedangku dari kejauhan tak mudah untuk ditangkal, tetapi... Pemilik menara Qiu Feng berkata dengan ringan. Sampai kapan kamu bisa bertahan kalau terus seperti ini? Itulah gunanya, asal kau bisa bertahan. Xie Yuan menjawab dengan tenang. Master menara Qiu Feng sedikit mengernyit. Apa gunanya? Tidak pernah mundur. Xie Yuan berkata dengan tenang. Pemilik menara Qiu Feng mendengus dan melirik rumah di belakang Xie Yuan dengan tenang. Dia pasti sedang menunggu formasinya. Dia tidak terburu-buru, tetapi hanya melangkah ke tripod dan menatap Xie Yuan. Kau akan mati nanti. Kalau kau masih bersikeras tidak mengambil kuali itu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Xie Yuan tetap diam. Tanpa Sun Heading untuk membantunya membela diri, menghadapi cahaya pedang ajaib penguasa menara Qiu Feng, bahkan dengan bantuan Jianxin, dia tidak dapat memblokir semuanya. Akan tetapi, jika dia merebut kuali gunung dan sungai, tanpa penindasannya, dengan wilayah dan kecepatan penguasa menara Qiu Feng yang jauh melebihi dirinya, dia mungkin akan mati lebih cepat. Ini benar-benar dilema. Hanya, dia pasti mengira aku menunggu nonamu menyiapkan formasi, tapi nonamu tidak punya tenaga lagi. Tapi selama dia berpikir begitu, itu tidak masalah. Jika aku bertahan sedikit lebih lama dan membuatnya cemas, aku akan punya kesempatan. Ketidaksabaran adalah suatu kelemahan. Sungguh sulit untuk membuat seorang pembunuh bayaran seperti Qiu Feng Luozu cemas. Bahkan lebih sulit untuk bertahan dalam serangannya yang ganas dan bahkan menyembunyikan tujuan dan status Anda. Tetapi betapapun sulitnya, kita harus terus seperti ini. Melihat pemilik menara Qiu Feng melambaikan tangannya, badai energi pedang lainnya datang. Xie Yuan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengubah tombaknya menjadi pedang lagi. Pedang yang cepat berlalu. Angin di sekitarku melambat. Kali ini, Xie Yuan tidak menggerakkan kakinya, tetapi hanya dengan hati-hati merasakan energi pedang di sekelilingnya. Energi pedang yang melambat tercermin dalam pikiranku, seperti sosok manusia. Ada pembunuh dari menara Qiu Feng dan klon master menara Qiu Feng yang bersembunyi di sekitarnya. Mereka memiliki postur tubuh yang berbeda-beda dan sudut yang licik, sebagian mengincar titik vital mereka, sebagian hanya untuk meninggalkan luka. Xie Yuanfu merasakan gelombang kekuatan spiritual. Setelah merasakan energi pedang melambat, pikirannya menjadi jernih dan ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tengah badai yang tak tertahankan. Dia hanya menutup matanya. Hati pedang itu bagaikan cermin, selalu jernih. Energi pedang di sekitar terlihat jelas, dan ada urutan kedatangan yang pasti. Meskipun keterampilan pedang master menara Qiu Feng telah mencapai tingkat tertinggi dan dekat dengan Tao, kekurangan masih dapat ditemukan dalam situasi ini. Xie Yuan mengangguk sedikit dan mengayunkan pedang di tangannya. Ding 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 ding. Pedang panjang itu menari-nari bagaikan hantu, bertabrakan dengan energi pedang di sekitarnya, dan menimbulkan suara benturan logam. Itu karena energi pedang penguasa menara Qiu Feng terlalu tajam, seperti senjata. Namun, kali ini, meskipun Xuanbing milik Xie Yuan berubah dari tombak panjang menjadi pedang yang lebih pendek, lengkungan gerakan pedang itu tidak selebar jangkauan tombak panjang. Badai energi pedang semuanya terhalang. Pemilik menara Qiu Feng tiba-tiba berhenti. Matanya membeku saat dia menatap Xie Yuan yang matanya tertutup, dan dia membuka mulutnya tanpa terkendali. Ekspresi luar biasa terpancar di wajahnya, bibirnya terkulai, dan dia mengayunkan belati itu lebih cepat lagi, seakan-akan belati itu telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan bayangan di tangannya. Ledakan. Xie Yuan seakan menghadapi badai yang melanda kota besar itu. Di dalam badai itu, bukan tetesan hujan atau hujan es, melainkan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang terbayang dalam benak Jianxin membuatnya tampak hikmat, serius dan bermartabat, tetapi tidak takut. Masih dengan mata terpejam, dia mengangkat pedangnya. Cahaya pedang emas yang menyilaukan menembus awan badai yang gelap dan mencabik-cabiknya. Layaknya cahaya pagi yang menembus lautan awan dan menyinari bumi. Xie Yuan menerjang badai bilah pedang, lalu menggoyangkan pedangnya, mengarahkannya ke tanah, dan perlahan membuka matanya. Pemilik menara Qiu Feng di seberangnya menganga lebar, dan raut wajah terkejut tampak jelas di wajahnya yang selalu muram dan kejam. Dia menghancurkan energi pedang penghancur kotaku dengan mata tertutup. Seberapa besar kultivasi yang telah dicapainya? Sekalipun penguasa menara Qiu Feng memiliki tekad sekuat besi, dia masih terguncang dan gemetar saat ini. Namun, saat dia melihat kondisi Xie Yuan dengan matanya yang dipenuhi gejolak hebat, matanya tiba-tiba berubah seperti mata elang. Seperti dugaan, meskipun jurus pedangnya sekuat dewa, kondisinya sangat rusak. Ia bisa mematahkan jurus pedangnya, tetapi tidak wilayah kekuasaannya. Gelombang kejut itu sendiri telah merenggut separuh nyawanya. Kita tidak dapat menahannya lebih lama lagi, inilah saatnya. Saat penguasa menara Qiu Feng tengah kebingungan, dia dengan sigap memanfaatkan kesempatan saat napas Xie Yuan tak teratur dan mengambil keputusan. Dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, menerobos sebagian penindasan dari kuali gunung dan sungai, mengarahkan belatinya ke depan, dan menyerbu ke arah Xie Yuan dengan kecepatan tinggi. Xie Yuan sudah bisa merasakan ketajaman pedang dan niat membunuh yang nyata dari master menara Qiu Feng melalui udara. Bahkan dadanya, tempat ujung pedang mengarah, terasa sakit yang menyengat, bahkan melalui penutup lonceng emas abadi. Dia ada di sini. Sekarang,
Seluruh tubuh Xie Yuan terbakar api, dan semua energi spiritualnya yang murni meledak keluar. Akan tetapi, kekuatan spiritual ini tidak mengalir ke seluruh tubuh atau digunakan untuk melakukan latihan bela diri, tetapi sebagian besar diberikan ke kuali gunung dan sungai. Cahaya hijau kabur yang menyelimuti penguasa Menara Qiufeng menjadi lebih terang, dan perasaan stagnan dan berat itu langsung meningkat, menyebabkan penguasa Menara Qiufeng hampir tenggelam. Dia sedikit terkejut, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tak disangka, setelah bertarung sekian lama, Xie Yuan justru mampu membuat daya penekan tripod itu semakin kuat. Kenapa dia tidak menggunakannya? Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Xie Yuan mengerahkan hampir seluruh tenaganya untuk memberkati kuali gunung dan sungai, lalu dia menggunakan metode mental cahaya dan bayangan singkat untuk mundur dan menjauh. Dengan satu gerakan lambat dan satu gerakan cepat, Xie Yuan langsung menciptakan jarak yang cukup antara dirinya dan pemilik Menara Qiufeng dan mengangkat tangannya. Bayangan kapak raksasa sebesar bukit perlahan mengembun di atas kepalanya. Ia menatap pemilik Menara Qiufeng yang berusaha keras melepaskan diri dari cahaya hijau, berteriak keras, dan menebas dengan kedua tangannya. Membuka. Belah gunung Hua dengan kekuatan. Bayangan kapak besar menekan ke bawah seperti gunung, dan pemilik Menara Qiufeng, yang tubuhnya membeku, tidak punya cara untuk menghindarinya. Melihat bayangan kapak menekan ke bawah, penguasa Menara Qiufeng membuka lebar matanya, mendengus marah, dan sepatu bot di kakinya tiba-tiba bersinar dan meledak. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada, lalu muncul dari balik bayangan kapak. Dia bergerak maju dan menghindari serangan kuat itu tanpa mengalami kerusakan apapun. Inilah langkah tanpa bayangan yang sesungguhnya, inilah teleportasi yang sesungguhnya. Xie Yuan telah mengumpulkan kekuatannya tepat setelah dia melakukan gerakan, dan dia mengangkat kapak itu lagi dengan kedua tangannya, hanya untuk mencegah serangannya gagal. Tepat saat bayangan kapaknya berkumpul, penguasa Menara Qiufeng yang bertelanjang kaki menyerbu ke arahnya seperti kilatan petir. Sekuat apapun kemampuan fisiknya, ia pasti akan kesulitan menghindari serangan ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa penguasa Menara Qiufeng akan menghindar dengan begitu bersih dan rapi, serta menembus bayangan kapak dengan kecepatan luar biasa. Xie Yuan menggertakkan giginya dan berusaha menebangnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia belum mengumpulkan kekuatan untuk membelah Gunung Huasan, dan tidak mampu mengalahkan penguasa Menara Qiufeng, yang gerakannya lincah seperti dewa. Dia hendak mengabaikannya ketika tiba-tiba dia merasakan cahaya redup. Sebuah lempengan formasi melayang di halaman yang berantakan, dan Bagua Lotus berputar cepat di atasnya. Cahaya hitam dan putih menyelimuti pemilik Menara Qiufeng, seolah-olah mengurungnya di penjara. Penguasa Menara Qiufeng menegangkan tubuhnya dan menjadi murka. Ia mengayunkan belatinya ribuan kali dalam sekejap, mencoba menghancurkan penjara cahaya hitam putih itu. Perangan teredam terdengar dari bawah. Xie Yuan menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan menahan napas untuk berkonsentrasi. Saat berikutnya, bayangan kapak itu telah mengeras, dan dia menebangnya tanpa ragu. Langkah kedua untuk memecah Huasan. Wajah Xie Yuan memucat, tetapi dia mengambil kapaknya lagi. Pemilik Menara Qiufeng menatap kapak raksasa yang menekan ke bawah, dan cahaya tekad melintas di matanya. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan energi di sekelilingnya melonjak, menghancurkan penindasan dari Mountain and River Cauldron dalam sekejap. Cahaya berharga itu menyala, dan pemilik Menara Qiufeng mengayunkan belatinya dan menusuk bilah kapak besar itu seperti gunung. Ledakan. Ledakan dahsyat itu mendatangkan angin kencang yang tiada henti, mengguncang bumi dan gunung-gunung. Cahaya di tubuh Master Menara Qiufeng tiba-tiba terang benderang lalu meredup, harta karun pelindung yang tak terhitung jumlahnya meledak sekaligus, dan darah muncrat keluar. Akan tetapi, ia berhasil menahan hantaman yang membelah gunung itu, melangkah maju, dan terus menikam ke depan tanpa mempedulikan apapun. Namun saat ia mendongak, ia mendapati bayangan kapak lain perlahan jatuh dan sudah mendekatinya. Melalui cahaya kapak emas yang menyilaukan, dia samar-samar melihat Xie Yuan, dengan wajah pucat dan tubuh kelelahan, berdiri tinggi di langit, menatapnya dengan dingin. Xie Yuan. Raungan penguasa Menara Qiufeng tenggelam oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Memanggil. Di tengah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi dan lingkaran cahaya keemasan yang meratakan puncak gunung, sebuah belati yang tak terlihat dan tak bercahaya menyambar bagai kilat, melintasi langit dan bumi dalam sekejap, menembus energi dari bagian tengah bilah kapak, mencabik segalanya, dan menusuk ke arah Xie Yuan. Pada saat Xie Yuan menemukannya, sudah terlambat. Namun dia terjatuh karena kelelahan. Belati itu menembus kepalanya, membuat rambutnya berhamburan. Lonceng emas abadi yang tersisa bahkan tak mampu menghentikan akibatnya, dan energi pedang itu bahkan melukai dahinya, darah mengucur deras dan membasahi pipinya. Xie Yuan tanpa sadar menyeka dahinya yang merah darah. Ia merasa sedikit takut. Ia tidak menyangka pemilik Menara Qiufeng itu tidak berniat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia sangat kejam dan tegas, dan hanya ingin mati bersamanya. Dengan kekuatan pukulan terakhir ini, Grandmaster manapun mungkin ingin berjuang demi hidupnya. Untungnya, saya menghindari serangan ini secara tidak sengaja. Xie Yuan menatap lembah yang telah berubah total dan mendesah. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemilik Menara Qiufeng tercabik-cabik oleh bilah kapak besar. Penguasa Menara Qiufeng, pembunuh paling ditakuti di dunia, telah tewas sepenuhnya. Dibunuh oleh dirinya sendiri. Xie Yuan terhuyung ke tanah, hampir tidak dapat berdiri. Dia menoleh dan melihat beberapa pil berserakan dengan penglihatannya yang luar biasa.
Kalau bukan karena tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan fisik yang kuat dari penguasa menara Qiufeng, dia tidak akan hancur total oleh serangan seperti itu, dan kalau saja dia tidak melindungi beberapa bagian tubuhnya, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa. Xie Yuan melambaikan lengan bajunya, menggulung pil-pil itu dan menyimpannya, lalu berlari ke dalam gubuk yang nyaris utuh. Di dalam ruangan, Mu Chaoyun sedang bersandar di dinding. Melihatnya masuk, ia tersenyum lemah. Kau benar-benar membunuhnya secara langsung. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Jangan bicara. Xie Yuan mengerutkan kening, dan setelah mengenali pil itu, matanya berbinar. Pil Fengshen Runfu. Ketika ia bersembunyi di keluarga Yao, ia tidak bisa menggunakan pil Fengshen Runfu bahkan dengan identitas Yao Tianchuan. Hanya pil Fengchi Runfu kelas 2 yang merupakan obat penyelamat jiwa. Seluruh keluarga Yao hanya memiliki beberapa pil Fengshen Runfu yang tersedia. Pil ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa ketua klan dan tetua inti, dan konon dapat menghidupkan kembali orang yang baru saja meninggal. Ramuan penyelamat hidup yang dibawa oleh pemilik menara Qiufeng tentu saja merupakan obat ajaib yang paling canggih. Xie Yuan segera memberikannya kepada Mu Chaoyun, lalu menekan perut bagian bawahnya dan mengalirkan energi sejatinya untuk membantunya memurnikannya. Pertarungan ini beberapa kali nyaris sengit. Sungguh sebuah keberuntungan bagiku bisa membunuh penguasa menara Qiufeng dan lolos tanpa cedera. Jika ada Toltan yang hilang, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Terutama tanpa serangan jarak jauh terakhir Mu Chaoyun, Xie Yuan takut dia tidak akan mampu melancarkan serangan kedua dan semuanya akan hilang. Namun tindakan tegas Mu Chaoyun justru membuat situasi pesimisnya semakin parah. Pada saat ini, hati Xie Yuan tenggelam saat dia membelai perut bagian bawah Mu Chaoyun dan merasakan kondisi dantiannya. Sekarat, tidak berlebihan. Untungnya, setelah meminum pil Fengshen Runfu, Mu Chaoyun mengatur pernapasannya sejenak dan berhasil mempertahankan kondisinya. Dia membuka matanya sedikit dan tersenyum lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Mengapa kamu begitu suka tertawa lagi saat ini? Xie Yuan sedikit marah. Mulut Mu Chaoyun melengkung lebih tinggi. Karena awalnya kupikir, hari ini adalah hari terakhir. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu? Mata Xie Yuan berkaca-kaca saat mendengar ini, dan dia mengeluh dengan suara teredam. Jangan bicara, sembuhkan lukamu dulu. Tanpa diduga, Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ayo pergi dulu. Xie Yuan tertegun sejenak, berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata. Tubuhmu, Fu dan penyehat Dewa Phoenix. Ramuan emas penyelamat nyawa Yao, bisa bertahan lama. Tidak masalah, kata Mu Chaoyun. Xie Yuan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Dia membantu Mu Chaoyun dan berusaha menggendongnya di punggungnya, tetapi dia tersandung dan mereka berdua terjatuh. Aduh! Mu Chaoyun memanggil dengan suara lembut sambil mengerutkan kening. Xie Yuan dengan cepat memanjat darinya dan memeriksa kemana-mana. Nona Mu, apakah Anda baik-baik saja? Tanpa. Mu Chaoyun ragu untuk berbicara dan tidak menghentikan Xie Yuan untuk memeriksanya. Untungnya, itu tidak serius. Xie Yuan sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Demi keselamatannya, ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan secara paksa melakukan Huasan Split sebanyak 3 kali. Jika Anda menggunakan teknik kapak semacam ini sebagai serangan 3 cabang, bahkan jika Anda mengandalkan kekuatan eksternal untuk berhasil, beban pada tubuh Anda dapat dibayangkan. Kini tubuh Xie Yuan dipenuhi luka pedang dan meridiannya kosong. Ia benar-benar kelelahan dan merasakan dentuman rasa sakit. Ada kekuatan spiritual eksternal yang bekerja di dantiannya, dan untuk sesaat ia merasa seperti penguasa acara tersebut. Situasinya tidak optimis. Ayo pergi. Xie Yuan menenangkan tubuhnya, dengan hati-hati menggendong Mu Chaoyun di punggungnya, lalu menahan rasa sakit bagai pisau yang mengiris dan membakar tubuhnya, lalu pergi dengan mantap. Lembah yang hancur itu menjadi sunyi. Semua hewan liar dan burung yang hidup di sana mati atau melarikan diri. Setelah Xie Yuan dan teman-temannya pergi, lembah itu sunyi senyap. Sampai suatu hari dan suatu malam kemudian. 2 seberkas cahaya terbang dari langit di timur. Ketika aku mendekat, aku melihat 2 orang dalam cahaya yang mengalir, satu tua dan satu muda, keduanya mengenakan pakaian indah berlengan lebar dan sikap anggun. Dan karena bisa berteleportasi ke sini melalui udara, sudah jelas dia seorang master. Dilihat dari auranya, dia bukan master biasa dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Kedua lelaki itu berhenti di atas sebuah lembah yang hancur dan memandang sekeliling perlahan-lahan, mata mereka sangat hikmat. Siapakah guru yang datang ke sini untuk bertarung? Dia bahkan menyebabkan lembah runtuh dan tanah retak. Ketika gadis cantik itu berbicara, suaranya sangat dewasa, dan dia jelas tidak semudah penampilannya. Orang tua itu mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata perlahan. Kita bisa merasakan pergerakan di kedalaman pegunungan 5 elemen dari jarak ribuan mil. Tentu saja, hanya seorang Grandmaster yang telah mencapai level jembatan kembar yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Katakan padaku, ahli dari keluarga mana yang ada di sini? Gadis itu mengerutkan kening dalam-dalam. Orang tua itu mendesah. Kak, kami baru saja sampai. Coba aku lihat. Gadis itu ternyata adalah saudara perempuan lelaki tua itu, dan tampaknya lelaki tua itu sangat menghormatinya. Matanya berbinar-binar ketika dia mengamati seluruh lembah, lalu tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu di sana. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan.
Suaranya sedikit serius. Dia melihat anggota tubuh yang patah. Hanya dengan melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa kedua belah pihak setidaknya menguasai jembatan kembar langit dan bumi, dan baru saat itulah mereka dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap, meratakan lembah seperti gunung yang bergerak. Ketika para master tingkat ini berkompetisi satu sama lain, umumnya mudah menentukan pemenangnya, tetapi sulit menentukan hidup atau matinya. Apalagi medan perangnya begitu sengit, menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka tetap menghadapi hidup dan mati. Saya jadi penasaran, seberapa dalamkah kebencian di antara kedua belah pihak. Gadis itu mengikuti tatapannya dan melihat tubuh yang tersisa. Sosoknya berkelebat, seolah tak bergerak, tetapi ia sudah memegang potongan-potongan itu di tangannya. Dia mengerutkan kening, melihatnya, mencubitnya, dan bergumam. Itu tidak banyak memberitahumu. Tapi dia jelas seorang Grandmaster tingkat tinggi, tidak, Grandmaster tingkat atas. Ekspresi gadis itu menjadi sangat serius. Dilihat dari kekuatan dan tenaga tubuh yang hancur, dia mempunyai penilaian terhadap kekuatan tuannya. Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika seorang guru seperti itu gugur dalam pertempuran di sini, bahkan jasadnya pun tidak utuh, seberapa kuatkah musuh saat itu? Gadis itu berkata perlahan. Dua master top sedang bertarung di sini. Hanya ada sedikit master seperti mereka di dunia. Siapakah mereka? Dan apa yang sedang terjadi? Dengan tingkat kultivasi ini, bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia pasti pernah mendengar tentangnya. Seorang lelaki tua lain menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun ia juga berada di alam jembatan kembar langit dan bumi, kekuatannya lebih lemah daripada gadis itu, dan ia tak mampu mengimbangi kedua orang yang sedang bertarung. Hatinya terasa berat. Keduanya berspekulasi berdasarkan petunjuk ketika mereka tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangan. Seberkas cahaya mendekat dengan cepat di langit barat daya. Setelah melihat kedua orang itu, cahaya itu sedikit melambat untuk menghindari kesalahpahaman. Ketika mereka semakin dekat, seorang pria parubaya muncul dalam cahaya yang mengalir. Ia tinggi dan kuat, dengan wajah persegi dan mulut lebar, dan sangat agung. Mata gadis itu berbinar dan dia tersenyum. Itu Penatua Bing. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan Penatua Bing masih tetap anggun seperti biasanya. Orang yang datang adalah Xie Bing. Melihat seseorang telah tiba lebih awal, dia berhenti agak jauh dari mereka berdua dan membungkuk. Ternyata itu Tetua Luo dan Tetua Lun. Teman-teman keluarga Li ada di sini, apa mereka kesini karena keributan ini? Meskipun dia adalah tetua inti keluarga Xie dan kepala Akademi Longwu, dia cukup sopan terhadap dua orang di hadapannya. Kedua tetua keluarga Taiyuan Li mengangguk. Xie Bing melirik lembah yang hancur, kilatan kejutan di matanya, lalu menatap tangan Li Luo. Penatua Luo telah menemukan sesuatu. Kekuatan orang ini mungkin tidak kalah dari Anda dan saya. Li Luo melambaikan tangannya dan mengirim tubuh mengambang di depannya ke Xie Bing. Xie Bing memeriksanya dengan cermat, mencubitnya juga, lalu merasakan arah pembuluh darah dan karakteristik meridian, secara bertahap mengungkapkan ekspresi aneh. Li Luo dan Li Lun sama-sama tertarik ketika mereka melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Bing, apakah Anda punya tebakan? Xie Bing mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Jika tebakanku benar, orang ini adalah pemilik menara Qiu Feng, Yao Yui dari keluarga Jin Ling Yao. Apa? Orang ini? Saudara-saudara keluarga Li merasa ngeri dan bertanya. Bagaimana kamu tahu? Apa yang dipraktikkan orang ini pastilah kungfu Sungai Emas Agung. Xie Bing singkat dan langsung ke intinya, tetapi tidak menjelaskan mengapa dia bisa mengonfirmasinya. Saudara-saudara Li tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Xie memiliki persenjataan keluarga Xie dan sangat akrab dengan semua seni bela diri di dunia. Meskipun mereka tidak memiliki Dajin He Gong, mereka berpengetahuan luas dan tidak mengherankan jika mereka bisa melihatnya. Dan saya mendengar bahwa Xie Yuan menguasai kungfu Sungai Emas Agung, mungkin. Li Luo tidak banyak bicara, hanya berkata. Itu Yao Yui. Haha, pilar terakhir keluarga Yao sudah tiada. Sepertinya dikeluarkan dari 8 keluarga besar sudah pasti. Nah, penjahat seperti itu, yang telah melakukan begitu banyak kejahatan, seharusnya sudah dihukum sejak lama. Aku penasaran, ahli mana yang melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga. Xie Bing juga mengangguk setuju, mengamati medan perang sambil mendengarkan celoteh Li Luo yang terus-menerus. Petik 2 titik. Kami mendeteksi pergerakan itu dari jauh. Kami tidak berani mengirim sesepuh berkekuatan biasa. Aku yakin keluargamu juga sama. Kami meminta Tetua Bing untuk datang sendiri. Jejak-jejak ini terlihat seperti jejak seorang pengguna kapak yang kuat. Tapi ada berapa banyak ahli dengan kekuatan seperti ini di dunia? Terutama mereka yang telah mencapai level ini. Mungkinkah itu hantu tua keluarga Ji di Sekte Iblis? Xie Bing hanya memeriksa dalam diam, dan ketika dia mendengar analisis berkelanjutan Li Luo, dia tiba-tiba mendapat ide. Tanda-tanda yang mengerikan ini benar-benar tampak seperti ditebas oleh kapak raksasa, dan satu-satunya ahli kapak yang diketahui oleh para raksasa ini di dunia kultivasi berasal dari keluarga Ji. Tapi kenapa keluarga Ji mau bertarung sampai mati dengan pemilik menara Qiu Feng? Meskipun keluarga Ji kuat, Yao Yu adalah pembunuh bayaran papan atas, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Xie Bing secara intuitif merasa bahwa itu bukan keluarga Ji, tetapi penggunaan kapak. Mengingatkannya pada orang lain. Dia tiba-tiba turun dan mengamati lembah itu lebih dekat.
Petik 2 titik. Hanya jejak ini saja, ya, Penatua Bing. Li Luo bergumam sendiri ketika melihat Xie Bing jatuh. Ia tertegun sejenak dan mengikutinya bersama Li Lun. Xie Bing memandanginya lama sekali, ekspresinya menjadi semakin aneh. Tampaknya ada bekas peluru, bekas pedang, dan api. Ditambah kapak, sudah hampir waktunya untuk melaporkan nomor registrasi rumah tangga Xie Yuan. Mustahil. Xie Bing menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia masih tahu betul kekuatan Xie Yuan. Meskipun perkembangan kultivasinya pesat, sudah berapa lama dia jauh dari rumah. Dia jelas belum mencapai level yang bisa menyaingi penguasa menara Qiu Feng, apalagi membunuhnya. Tapi jejak ini jelas menunjuk pada Xie Yuan. Sepertinya ada jejak lainnya. Li Lun mengerutkan kening. Li Luo mengangguk. Mungkinkah ini pengepungan? Tidak mengherankan jika seseorang seperti Yao Yuyi tewas. Tapi sepertinya tidak ada lagi ahlinya. Mungkinkah ahli sekte iblis ini serba bisa? Dia ahli dalam berbagai keahlian, dan hanya dia yang berhasil menahan Master Menara Qiu Feng, mencegahnya melarikan diri. Li Luo sedikit serius. Meskipun membunuh Yao Yuyi adalah hal yang baik, kemunculan seorang guru seperti itu dari sekte iblis sungguh bukan kabar baik. Memang, aku khawatir dia lebih kuat darimu, saudari. Mungkin dia setingkat dengan Patriark Xie Yi. Li Lun berbisik. Li Luo mengangguk perlahan. Mungkin saja. Dia mungkin seorang master tersembunyi dari kultus iblis, yang datang untuk mencapai terobosan. Jika kultus iblis memiliki Grandmaster lain, dunia mungkin akan kacau balau. Xie Bing tetap diam, ekspresinya menjadi semakin bersemangat saat dia mendengarkan komentar mereka yang semakin keterlaluan. Dia bahkan melihat sepotong kayu bakar yang masih tersisa, dipotong dengan rapi, jelas merupakan hasil karya Xie Yuan. Tetapi bagaimana Xie Yuan bisa mengalahkan pemilik menara Qiu Feng? Dan bekas kapak besar ini, pukulan yang membelah bumi, mungkinkah itu dibuat oleh Xie Yuan? Xie Bing menatap parit dalam di kakinya dengan tatapan serius. Mungkin dari keluarga Ji, kan? Xie Bing sangat ragu-ragu dan tidak percaya bahwa ini adalah tingkat kekuatan yang dapat dicapai Xie Yuan. Tunggu. Ling Yun bersamanya beberapa waktu lalu. Bagaimana kalau kita kembali dan bertanya padanya? Mungkin kita bisa tahu. Xie Bing tiba-tiba mendapat ide, dan ia tak bisa menahan diri lagi. Ia membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara Li. Karena tidak ada petunjuk, aku akan kembali dulu. Penatua Bing. Penatua Bing. Li Luo bingung ketika dia melihat Xie Bing berubah menjadi aliran cahaya di langit. Kenapa kalian datang dan pergi terburu-buru? Kami belum menyelidikinya dengan benar. Li Luo menggelengkan kepalanya, lalu dia dan Li Lun melihat sekeliling lembah lagi, sambil mendesah. Menghancurkan lembah dan negeri, mencabik-cabik Yao Yuyi, sungguh penguasa sekte iblis yang tirani dan angkuh. Kabupaten Chen merupakan rumah leluhur klan Xie. Xie Lingyun sedang bermeditasi di kamar. Ketika mendengar pesan dari pelayan, ia tertegun sejenak dan keluar untuk menyapanya. Bingbo, kenapa kamu di sini? Lingyun, kemana kamu dan Xie Yuan pergi sebelumnya? Xie Bing bertanya langsung. Xie Lingyun sedikit bingung dan bergumam. Apakah kamu di sini untuk disalahkan juga? Tidak, aku hanya bertanya. Xie Bing menggelengkan kepalanya, suaranya sedikit lebih cepat. Melihat Xie Bing yang biasanya tenang ternyata menunjukkan sedikit kecemasan, Xie Lingyun tidak berani berkata banyak, tetapi hanya berkata. Paman Bing, aku dan kakakku pergi ke Gunung Lima Elemen untuk mencari permata tersembunyi. Ini bukan masalah besar, kan? Dia terkejut melihat Xie Bing tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berdiri diam. Apa yang sedang terjadi? Saat dia tengah bertanya-tanya, Xie Lingyun bahkan semakin bingung saat melihat Xie Bing berbalik dan pergi. Itu benar-benar Xie Yuan. Setelah Xie Bing meninggalkan tempat Xie Lingyun, ia berkeliaran tanpa tujuan di wilayah klan untuk waktu yang lama. Banyak orang menyapanya, tetapi ia tidak mendengarnya, menyebabkan keributan kecil. Kapan kepala Akademi Longwu menjadi begitu terganggu? Ketika Xie Bing tersadar, dia mendapati dirinya berdiri di gerbang kompleks bekas tempat tinggal Xie Yuan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tetap diam. Carilah Tetua Fu. Dia berbalik dan berjalan menuju gudang senjata keluarga Xie. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti. Sudahlah. Xie Bing menggelengkan kepala, agak khawatir menyampaikan kabar itu kepada Tetua Fu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia mungkin benar-benar diminta meninggalkan gudang senjata dan menempuh perjalanan ribuan mil untuk mengejar anak itu. Tetapi jika dia tidak memberitahu siapapun, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia sepenuhnya memahami perasaan Tetua Fu sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, wajahnya menjadi gelap dan dia berbalik lagi, kali ini langsung menuju ke Aula Xinglong. Xie Zi mengerutkan kening sambil memikirkan pertarungannya dengan Xie Wen. Tiba-tiba, ia melihat Xie Bing datang dan tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan kewaspadaannya. Penatua Bing, apa yang Anda lakukan di sini? Diskusi. Tidak ada yang salah dengan hubungan seksual antar murid. Aku akan meminta keluargaku untuk mengaturnya denganmu. Para tetua bertanding. Yah, wajar saja kalau para Grandmaster bertanding satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan dan saling menguatkan. Aku akan membiarkan semua orang bertarung setelah aku selesai. Apa maksudmu kau ingin menandatangani perjanjian hidup dan mati denganku?
Berita meninggalnya pemilik menara Qiufeng menyebar dengan cepat. Seluruh dunia terkejut. Kematian mendadak seorang guru besar tentu saja menggemparkan seluruh dunia kultivasi. Akan tetapi, meskipun banyak orang yang bertanya, tidak seorang pun tahu siapa yang membunuh pemilik menara Qiufeng. Ada banyak pendapat dan spekulasi berbeda pada saat itu. Beberapa berspekulasi bahwa itu terkait dengan Xie Yuan. Lagi pula, kebencian antara Xie Yuan dan dirinya hampir diketahui oleh semua seniman bela diri tingkat tertentu. Namun, orang-orang hanya menduga bahwa orang-orang yang terkait dengan Xie Yuan lah yang bertindak. Tidak ada yang bisa menduga, atau bahkan berani membayangkan, bahwa Xie Yuan lah yang bertindak sendiri dan membunuh pemilik menara Qiufeng. Siapapun yang mengenal pemilik menara Qiufeng tahu bahwa pria misterius yang membunuhnya kemungkinan besar sangat dekat dengan status Grandmaster, dan berada di level 5 teratas dalam daftar naga terbang. Namun, selain Xie Bing, ada orang lain yang tahu siapa pembunuh pemilik menara Qiufeng. Jinling, rumah Yao, jauh di lubuk hati. Yao Yuzi tengah menatap potret seorang pemuda di ruangan gelap dan sunyi, terdiam. Potret itu tampak agak mirip dengannya, dan itu adalah Yao Yui. Yao Yuzi tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Ia hanya terus mengamati dengan tenang, seperti patung. Klik. Dua garis air mata keruh mengalir di pipi lelaki tua itu dan jatuh ke lantai ruangan yang sunyi itu. Bagaimana? Itu mungkin. Keluarga Yao, apa yang harus kita lakukan? Sebuah pertanyaan yang dipenuhi kebingungan dan keputusasaan terdengar. Ruangan itu hening sejenak, dan sebuah suara serak bergema di ruangan yang sunyi itu. Kakak keenam, Tian Chuan, aku akan membalaskan dendamu. Yao Yuzi berdiri perlahan, punggungnya tampak sedikit bungkuk. Saat dia berjalan keluar dan mendorong pintu ruangan yang tenang itu, punggungnya segera tegak dan harga dirinya pulih. Melihat para pelayan, bawahan, dan anggota klan yang berdiri dengan hormat di luar, dia berkata dengan tenang. Keluarkan perintah. Mulai sekarang, keluarga Yao akan pindah ke ibu kota. Bab 358. Pegunungan 5 elemen membentang ribuan mil, dan banyak urat tanah meluas membentuk beberapa bukit dan gundukan. Dipengaruhi oleh 5 elemen pegunungan, perbukitan ini bertumpuk satu sama lain dan medannya berkelok-kelok. Bahkan penduduk lokal pegunungan pun bisa tersesat jika tidak berhati-hati. Ketika mereka melihat medan seperti ini, mereka tahu bahwa mereka akan memasuki gunung 5 elemen dan harus segera kembali. Di tepi utara pegunungan, di atas bukit seperti ini, ada sebuah kuil yang bobrok. Kuil yang bobrok itu benar-benar kuil yang bobrok. Gentengnya pecah, sehingga cahaya dan hujan dapat masuk. Dinding tanahnya berpori, sehingga angin dingin dapat masuk. Hanya ada sepetak tanah seukuran wijen di sudut yang dapat berteduh dari hujan dan angin, tetapi tak seorang pun datang ke sebidang tanah kecil di pegunungan yang dalam ini. Patung Buddha yang runtuh itu tertutup sarang laba-laba dan debu, dan jelas terlihat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berada di sana selama bertahun-tahun. Tiba-tiba angin kencang datang. Semua sarang laba-laba, debu, kotoran hewan dan kotoran lainnya di ruangan itu tertiup angin, dan udara yang kusam dan busuk menjadi sedikit lebih segar. Kuil kecil itu sekarang terlihat baru, setidaknya tanahnya bersih dan mudah diakses. Ledakan. Xie Yuan menggendong Mu Chaoyun ke dalam reruntuhan kuil, mendarat dengan keras di tanah, dan tersandung begitu keras hingga ia menginjak lekukan di tanah. Ia tak mampu lagi mengendalikan tubuhnya. Ia dengan hati-hati dan terhuyung-huyung menurunkan Mu Chaoyun, lalu duduk kembali, terengah-engah. Setelah berlari ribuan mil, Xie Yuan akhirnya merasa lebih aman saat mencapai tepi pegunungan 5 elemen. Namun, meskipun mengalami luka-luka dan kekosongan dalam tubuhnya, Mu Chaoyun yang terluka parah harus menutup pembuluh darahnya dan berlatih teknik Tianyin tanpa henti. Bagi Xie Yuan, yang juga terluka parah, ini adalah akhir hidupnya. Dia diam-diam merasakan dua kekuatan spiritual inti iblis yang tersisa di tubuhnya yang sudah tidak dapat dia kendalikan, mengerucutkan bibirnya, lalu menatap Mu Chaoyun dengan tenang, memanggil dengan lembut. Nonamu, Nonamu. Mu Chaoyun perlahan membuka matanya, melihat sekeliling, dan bertanya. Di mana kita? Suaranya masih lemah. Ia telah berlari ribuan mil tanpa istirahat, dan luka-lukanya masih terasa. Itu kuil gunung terbengkalai di tepi pegunungan 5 elemen. Seharusnya tak seorang pun bisa menemukannya di sini, jadi kita bisa beristirahat sebentar. Nonamu, bagaimana lukamu? Xie Yuan bertanya dengan khawatir. Mu Chaoyun terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut. Saya tidak bisa mati. Xie Yuan tidak merasa rileks, karena pil Fengshen Runfu menjaga Mu Chaoyun tetap hidup. Namun, Mu Chaoyun awalnya menderita serangan balik yang hebat dari formasi tersebut, dan diperparah oleh serangan terhadap formasi oleh penguasa menara Qiufeng. Akhirnya, ia terpaksa mengambil tindakan paksa untuk membentuk formasi guna menghentikan penguasa menara Qiufeng. Di bawah tekanan 3 kali lipat, pil Fengshen Runfu dapat menyelamatkan nyawa Mu Chaoyun, tetapi hanya itu saja. Dia memegang pergelangan tangan Mu Chaoyun dan mengerutkan kening dengan erat. Luka-luka Mu Chaoyun sebagian besar bersifat internal. Auranya saat ini bahkan tidak sebaik orang biasa, dan meridiannya berantakan. Kalau aku tidak segera mendapat perawatan yang tepat, bukan cuma soal kultivasiku bisa pulih atau tidak, aku takut aku akan lumpuh seumur hidupku. Xie Yuan mengeluarkan semua botol dan toples yang telah dikumpulkannya serta ramuan miliknya sendiri, dan mencarinya di antara semuanya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang cocok untuk situasi ini.
Feng Shen Runfu dan sudah merupakan ramuan penyelamat jiwa dan pelindung organ dalam yang paling canggih. Jika tidak berguna untuk luka Mu Chaoyun, tidak ada lagi yang berguna. Ini adalah pil Linglong Giok Salju. Mu Chaoyun tiba-tiba berbicara. Xie Yuan tertegun sejenak, lalu mengambil pil itu. Ini tidak akan membantu cederamu. Anda bisa menggunakan ini untuk mengobati luka dalam dan luar. Ini tepat untuk Anda saat ini. Mu Chaoyun berkata dengan lembut. Xie Yuan berhenti sejenak, mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak menghalangi. Yang paling penting adalah, bagaimana keadaan inti iblis sekarang?" Mu Chaoyun memotongnya lagi. Meski suaranya lemah, nadanya tegas dan tidak diragukan, membuat Xie Yuan tidak mungkin mengabaikannya. Xie Yuan terdiam sejenak, lalu ia mendongak dan menelan pil Linglong Giok Salju. Ia merasakan gelombang kekuatan obat dingin mengalir ke dalam dantiannya, lalu ia langsung tersedot ke dalam pusaran di bawah serangan dua kekuatan spiritual inti iblis yang mengamuk dan menghilang ke udara tipis. Dia mengangguk. Ini cukup berguna. Sekarang, mari kita lihat apa yang harus dilakukan dengan lukamu. Xie Yuan mulai mengambil pil lagi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Belum lagi sedikit obat-obatan yang ada, bahkan jika dia berada di gudang obat Xie, dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Sekalipun para prajurit sudah mengenal ilmu pengobatan setelah latihan jangka panjang, situasi seperti ini mungkin memerlukan bantuan dokter ternama di dunia, atau bahkan. Xie Yuan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mu Chaoyun hanya menatapnya, mengusap dinding pelan-pelan untuk menopang tubuhnya, lalu memiringkan kepalanya untuk bersandar di bahunya. Tidak apa-apa. Paling-paling, aku tidak akan bisa pulih. Jaga aku baik-baik. Lagi pula, kamu sudah pernah memberiku teh dan air. Meskipun dia tidak berbicara tidak jelas seperti yang dia lakukan pada awalnya, dia tetap merasa lelah setelah berbicara lama dan diam-diam mendesah betapa menderitanya dia. Namun, bahu tempat dia bersandar memberinya banyak kekuatan, membuatnya merasa sedikit lega bahkan dalam situasinya saat ini. Xie Yuan menggertakkan giginya, tetapi tiba-tiba teringat masa lalu, menarik napas, dan mendesah. Rasanya seperti saat kita dikejar Lu Laosan dulu. Waktu itu, kita berdua terluka parah sampai-sampai luka kita berdua tidak sebanding dengan satu orang. Aku masih ingat Lu Laosan sepertinya mengejar kita sampai ke kaki Gunung Yunsan. Baru saat itulah kau sadar bahwa satu-satunya jalan keluar kita adalah mendaki Gunung Yunsan, yang kemudian mengarah pada kejadian selanjutnya. Haha, ngomong-ngomong, Lu Laosan memang sabar banget. Apa dia menyesal tidak mengejar kita lebih lama lagi karena kita sudah di bawah sana? Mu Chaoyun mendengarkannya berbicara tentang masa lalu dan juga menunjukkan ekspresi nostalgia, tetapi segera menunjukkan kelelahan. Xie Yuan, aku akan tidur siang sebentar. Xie Yuan terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya. Ia mendapati denyut nadinya lemah, tetapi tetap terasa kencang meskipun disentuh dingin. Sepertinya pil Fu bergizi Dewa Phoenix masih berguna. Ia tak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara serak. Tidurlah, aku sedang menonton. Mu Chaoyun telah membenamkan kepalanya di kakinya dan tertidur dengan kepala miring ke satu sisi. Ketika Xie Yuan melihat dia tertidur, ekspresi tenangnya tiba-tiba berubah menjadi cemas, bingung, dan khawatir. Mu Chaoyun berada di level jembatan ganda langit dan bumi. Ia berulang kali mengamati botol-botol dan stoples-stoples itu, tetapi tak ada yang bisa dilakukannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk melempar beberapa botol porselen, dan botol-botol itu pun tertanam dalam di bebatuan dan pepohonan di luar. Hal yang tidak berguna. Xie Yuan mengumpat dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya, mendengarkan napas Mu Chaoyun yang berat dan kacau, mengerutkan kening, dan memilah-milah pikirannya. Pil itu tidak berguna. Kalau aku ingin membantu nonamu, aku hanya bisa menggunakan tenaga dalamku. Tapi, dia tidak perlu merasakannya untuk mengetahui bahwa tubuhnya juga kering. Sungai emas mengering untuk pertama kalinya. Jika Xie Yuan tidak begitu sukses dalam binaraga, dia tidak akan bisa sampai di sini. Meridiannya mengering, dan itu tidak masalah, tetapi dua kekuatan spiritual eksternal dalam dantian terjerat seperti bola wol, dan bahkan saling bertentangan. Ketika Xie Yuan memiliki kekuatan spiritualnya sendiri, kekuatan spiritual eksternal yang langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya ditekan dan dimurnikan oleh api spiritual, dan mereka mematuhinya dengan patuh. Namun, Xie Yuan terlalu memaksakan diri, meridiannya mengering, dan ia tidak punya modal lagi. Kedua kekuatan spiritual ini, yang masih sangat besar meskipun telah ia gunakan berkali-kali, tiba-tiba menjadi lebih kuat dan tak terkendali. Kebanyakan orang tidak berani memakan sesuatu yang berharga seperti harta karun alam secara langsung. Xie Yuan terpaksa melakukannya karena ia berpengalaman tetapi tidak punya pilihan lain, dan kini ia menanggung akibatnya. Kekuatan spiritual eksternal mengamuk di dantiannya, menghancurkan sedikit kekuatan spiritual yang baru saja dipulihkannya, dan hal yang sama terjadi ketika dia meminum pil. Meskipun dia tidak selemah Mu Chaoyun, situasi di dalam tubuhnya sama suramnya. Xie Yuan menutup matanya dengan enggan dan mengatur napasnya, mencoba menaklukkan dua kekuatan spiritual. Setengah jam kemudian, dantiannya membengkak, dan rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar di sekujur tubuhnya. Xie Yuan tak kuasa menahan erangan. Dia membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk mengumpat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rumput. Bahkan juru masak yang terampil pun tak bisa memasak tanpa nasi. Ada simpul di dantiannya sekarang.
Untuk melepaskannya, ia membutuhkan kekuatan eksternal. Namun, Mu Chaoyun, satu-satunya kekuatan eksternal saat ini, sama sekali tidak berdaya. Jika ia ingin memulihkan kekuatannya, ia hanya bisa mengandalkan Xie Yuan untuk membantunya. Namun, jika Xie Yuan ingin membantunya, dia perlu membantunya pulih sedikit terlebih dahulu. Keduanya membentuk lingkaran setan. Ada apa denganmu? Sebuah suara lembut datang, dan Mu Chaoyun terbangun oleh getaran di perut bagian bawah Xie Yuan. Xie Yuan Lian berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit gatal karena duduk di sana. Kamu bisa terus istirahat. Kamu minum pil linglong giok salju dan tidak berhasil. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Mu Chaoyun menjerit pelan. Dia bisa tahu sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xie Yuan, karena pada saat ini wajah Xie Yuan menunjukkan warna emas dan ungu, sesuai dengan kekuatan dua inti iblis. Pemurnian paksa di Dantian barusan memperburuk situasi. Kedua luka mereka sekarang sangat serius. Mungkin penyembuhan segera setelah pertempuran akan lebih baik, tetapi pada dasarnya, tidak akan ada perbedaan. Luka Mu Chaoyun fatal, dan Xie Yuan benar-benar kelelahan. Entah ia mengandalkan ketekunan atau tidak untuk mencapai titik ini, Dantiannya menemui jalan buntu. Yang paling penting adalah bahwa kebisingan sebesar itu dapat dengan mudah menarik perhatian para ahli. Sulit untuk mengatakan apa yang akan dipikirkan oleh sang guru yang tidak dikenal itu ketika ia melihat dua orang lemah yang ditutupi harta karun. Wajah Mu Chaoyun penuh dengan kekhawatiran. Jadi lukamu parah sekali sekarang. Salahkan aku menganggapnya biasa saja. Tidak apa-apa. Aku bisa pulih perlahan sendiri. Kamu harus pulih dulu dan istirahat yang cukup. Xie Yuan menghiburnya. Di luar kuil, bulan sudah purnama di gunung, dan cahayanya bersinar melalui lubang di atap, menerangi kuil kecil dengan rona putih keperakan. Mu Chaoyun sedikit khawatir, tetapi di bawah kenyamanan dan belayan lembut Xie Yuan yang terus-menerus, dia perlahan tampak lelah lagi dan segera tertidur. Wajah Xie Yuan tampak serius. Setelah memastikan dengan saksama bahwa Mu Chaoyun, yang terbaring di atas kakinya, masih bernapas, ia bersandar di dinding tanah dengan kepala terangkat, merasa sedikit lelah. Dia juga sangat mengantuk. Tutup matamu dan istirahatlah sejenak, lalu pikirkan beberapa solusi. Xie Yuan memikirkannya, lalu memiringkan kepalanya dan tertidur. Karena tidak dapat mengatur napasnya, ia hanya bisa tidur untuk mengisi kembali energinya. Bulan perlahan terbit, dan berkas cahaya keperakan perlahan berpindah posisi di kuil, menyinari Mu Chaoyun. Ia sedikit menggigil, seolah cahaya bulan terlalu dingin, atau angin malam terlalu dingin. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengerut, lalu membuka matanya sedikit. Terima kasih. Mu Chaoyun ingin memanggil Xie Yuan, tetapi ketika dia melihat Xie Yuan telah tertidur lelap, dia berhenti berbicara tepat waktu. Dia menyandarkan kepalanya ke kaki Xie Yuan, diam-diam memandangi wajah jeleknya, dan melihat ekspresi cemberut di wajahnya bahkan saat tidur, seolah-olah dia sedang khawatir atau kesakitan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa area dantian Xie Yuan di perut bagian bawah masih bergejolak. Mungkin kedua kekuatan spiritual itu masih bertarung, mencegah Xie Yuan tidur. Kekuatan spiritual ini tidak ada gunanya. Mu Chaoyun sedikit mengernyit, perlahan bangkit dari kaki Xie Yuan, menggerakkan tubuhnya menjauh dengan susah payah dan perlahan, lalu berdiri dengan gemetar. Dia berdiri di bawah sinar bulan, menatap Xie Yuan dengan tenang, dan mendesah pelan. Jika aku tidak menyadarinya, aku khawatir orang bodoh ini akan merahasiakannya selamanya. Melihat Xie Yuan dengan tatapan mencela namun lembut, Mu Chaoyun tertegun sejenak dan tak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Mungkin ini satu-satunya jalan. Dia ragu sejenak, menatap dahi Xie Yuan yang masih berkerut, lalu mengambil keputusan. Xie Yuan, Mu Chaoyun memanggil. Xie Yuan tidak bangun sampai Mu Chaoyun memanggilnya untuk kedua kalinya, yang menunjukkan betapa lelahnya dia. Nona Mu, kenapa Anda sudah bangun? Xie Yuan sedikit terkejut dan hendak berdiri, tetapi melihat Mu Chaoyun mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menariknya dengan lembut. Gemerisik. Rok panjang yang berlumuran darah itu jatuh ke tanah. Mata Xie Yuan melebar hebat, dan Mu Chaoyun yang hanya mengenakan pakaian kecil terpantul di matanya. Kakinya seputih salju, lengannya ramping, dan pinggangnya cukup ramping untuk dipegang dengan satu tangan. Area kulitnya yang luas terekspos, dengan hanya bagian-bagian penting yang ditutupi oleh pakaian dalam, yang membuatnya tampak lebih menggoda. Tangan Mu Chaoyun bergerak perlahan lagi, gerakannya ragu-ragu dan sedikit malu-malu. Tetapi dia menggigit bibirnya sedikit dan tetap menarik tali tipis di belakang lehernya. Saat pakaian kecil itu jatuh ke tanah, pupil mata Xie Yuan tiba-tiba mengecil. Kaki giok putih dan lembut, tungkai panjang seputih salju, tangan ramping disilangkan dengan malu-malu, lekuk tubuh yang indah mengencang di pinggang, dan kemudian di atas. Rambut yang didorong Mu Chaoyun di depan tubuhnya menutupi puncaknya. Tubuh Mu Chaoyun yang tinggi dan ramping telanjang, berdiri di bawah cahaya bulan yang kabur, seperti patung sempurna dengan kulit putih dan berkilau serta proporsi yang menakjubkan. Pipinya kemerahan, dia menggigit bibirnya pelan, dan berbicara perlahan. Xie Yuan, kuilnya berangin dan aku merasa sedikit kedinginan. Melepas baju saat cuaca dingin. Tentu saja, Xie Yuan tidak sekaget itu. Lagi pula, dalam situasi ini, tidak ada ruang baginya untuk membicarakan baju. Xie Yuan menggulung tenggorokannya dan berkata dengan suara serak.
Nonamu, apakah tempat ini pantas? Mu Chaoyun menggigit bibirnya dengan erat. Petik 2 titik. Sudah begini, apa kau mau mempermalukanku sampai mati? Dia agak pemalu dan cemas. Sebagai gadis yang murni, dia sudah cukup berinisiatif. Apakah dia harus mengatakan bahwa ketika dia bersembunyi di Istana Surga di Tianwaitian, dia mempelajari beberapa hal baik yang dapat menyelaraskan yin dan yang dan menyelesaikan situasi sulit, sehingga Anda dapat segera mendatangi saya? Tidak, ini, kamu. Xie Yuan tergagap dalam penjelasannya. Awalnya dia ingin bertanya apakah Mu Chaoyun telah dianiaya, tetapi lidahnya sudah sedikit keluh. Selama 2 kehidupannya, dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu, apalagi melihat kecantikan seperti itu, dan dia belum pernah melihat kecantikan seperti itu menghadapinya secara terbuka. Di matanya, Mu Chaoyun bermandikan cahaya perak, secantik Dewi Bulan. Sudahlah, dasar bodoh. Mu Chaoyun menggigit bibirnya pelan. Aku tak bisa mengandalkannya lagi. Lagi pula, aku beberapa tahun lebih tua darinya, dan aku selalu menjadi gurunya. Bahkan ini pun perlu diajarkan. Dia menarik napas dalam-dalam, tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi dia hanya mengambil 2 langkah lebih dekat dan menatap Xie Yuan. Xie Yuan mengangkat kepalanya dan merasa semakin tercekik. Sudut ini. Mu Chaoyun mengulurkan tangannya dan menutupi matanya. Lalu dia menekuk lututnya dan duduk. Melemparkan dirinya ke pelukan Xie Yuan, dia berbisik lembut di telinganya. Pegang aku. Mata Xie Yuan dipenuhi kegelapan, dan dadanya dipenuhi batu giok lembut. Dia merasakan ledakan di perutnya yang tiba-tiba menyala, lebih panas dari api teratai merah. Di sudut kuil kecil itu, mereka berdua bermandikan cahaya bulan, perasaan mereka perlahan menghangat. Bab 359. Ketika angin emas dan embun giok bertemu, itu lebih baik daripada hal-hal yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dalam harmoni yang sempurna, yin murni dan yang murni bertemu bersama, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian menekan 2 kekuatan spiritual inti iblis dalam tubuh Xie Yuan. Xie Yuan telah mempertahankan tubuh yang murni hingga kini, mendekati kondisi jembatan surga. Baik dari sudut pandang seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas, seorang pejuang dengan energi yang dahsyat, maupun dari keluarga kaya dengan segudang godaan, ia dianggap sabar dan suci, sesuatu yang sangat langka. Setidaknya Mu Chaoyun sangat puas. Dan sebelum itu, ada seorang jagoan lain, tetua hewan dari Sekte Dapur, yang tidak dapat menahan diri dan ingin menculik Xie Yuan untuk mengolah energi yang murni bawaan ke tingkat master. Jika si tuan tidak memperingatkannya kemudian, penatua hewan mungkin akan menggunakan semua caranya untuk melawan Xie Yuan. Tentu saja, pukulan si tuan pasti berdarah, kalau tidak, seorang Grandmaster papan atas dan raksasa dari Sekte Dewa Dapur tidak akan menyerah begitu saja. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa menghentikan seseorang seperti dia, dan si tuan kebetulan salah satunya. Dengan bakat dan fisik Xie Yuan, energi yang murni yang ia kembangkan sangat luar biasa. Di mata mereka yang telah menguasainya, itu adalah obat mujarab. Kebetulan saja Mu Chaoyun sedang belajar dari seorang master di Istana Surga dan diam-diam telah membaca buku rahasia tentang kultivasi ganda. Ini berguna sekarang. Terlebih lagi, esensi yang murni milik Xie Yuan sangat luar biasa, sedangkan energi yin murni milik Mu Chaoyun bahkan lebih baik lagi. Dia masih polos sekarang. Dia adalah seorang guru wanita yang telah menembus alam jembatan ganda. Yin Yuannya kaya dan murni. Ketika keduanya bertemu, esensi yang dan esensi yin menyatu. Di bawah bimbingan metode kultivasi ganda Mu Chaoyun, tampaknya yin lebih kuat daripada yang. Yuan Li terus mengalir di sepanjang meridian kedua orang itu, menghubungkan sirkulasi besar mereka untuk menyehatkan meridian masing-masing, menyembuhkan cedera, dan melegakan kemacetan. 2 kekuatan spiritual iblis inti dalam tubuh Xie Yuan akhirnya ditekan, dan ia kembali ke kondisi normalnya. Lebih lanjut, ia secara bertahap bergabung dan mengisi kembali energinya saat kekuatan Yuan melonjak dan mengalir. Saat energi tersebut beredar melalui surga berulang-ulang, bukan saja energi tersebut meresap ke setiap bagian tubuh kedua orang tersebut, namun energi spiritual di inti iblis juga disempurnakan dengan kecepatan yang dipercepat dan diubah untuk kegunaannya sendiri. Hal ini memperlambat proses pemurnian dan reduksi Yuan Li, dan prosesnya menjadi lebih lama. Oleh karena itu, mereka berdua perlu memurnikannya berulang kali, perlahan-lahan. Xie Yuan tentu saja menikmatinya, dan Mu Chaoyun tidak bisa menolak. Dengan kata lain, dia, yang bertanggung jawab atas praktik tersebut, cukup aktif. Kuil yang bobrok di pegunungan itu dipenuhi musim semi. Sampai kepala Xie Yuan berdengung. Sebuah jembatan tampaknya dibangun di kehampaan, yang mengarah dari lautan kesadaran ke langit. Pada saat ini, kekuatan inti iblis hampir habis, dan energi yang terbentuk dari perpaduan Saripati Yang dan Saripati Yin juga menutrisi dan menembus ke dalam tubuh kedua orang itu, menjadi cerah dan hangat. Kekuatan ini menyembuhkan luka kedua orang itu, menembus meridian mereka, lalu menyatu ke dalam tubuh mereka sedikit demi sedikit, berubah menjadi kultivasi mereka sendiri. Dan di bawah kepemimpinan Mu Chaoyun yang disengaja, sebagian besar diberikan kepada Xie Yuan, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pulih dari luka-lukanya. Tingkat kultivasi Xie Yuan meningkat pesat bagaikan air yang tersimpan, dan dia segera menerobos batasan di depannya. Dengan bantuan kekuatan besar inti iblis dan esensi kedua orang itu, ia langsung menerobos ke alam baru. Jembatan surga.
Sebuah jembatan misterius perlahan memanjang dari lautan kesadaran, memanjang terus-menerus hingga ketinggian tak terbatas, menghubungkan lautan kesadaran dengan dunia alam. Xie Yuan tampaknya telah membuka mata ketiganya, dan dapat lebih mudah mengamati cara kerja alam dan memahami prinsip sejati langit dan bumi. Dengan membuka jembatan ke surga, Xie Yuan telah melewati tahap pengumpulan kekuatan dan hampir memahami ritme Tao. Pada saat yang sama, ia tidak hanya dapat merasakan energi spiritual di sekitarnya dengan lebih mudah dan kecepatan pengisian ulang kekuatan spiritualnya meningkat pesat, kesadaran spiritualnya juga sangat ditingkatkan, dan ia dapat melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas dan tanpa melewatkan satu detail pun. Dibandingkan sebelumnya, kualitas darah, ki, dan energi internal tidak hanya meningkat, tetapi juga lebih mudah untuk diubah satu sama lain, dan secara bertahap mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang sama. Kebanyakan seni bela diri tidak menggunakan darah, ki, dan tenaga dalam secara bersamaan, jadi transformasi semacam itu hampir dapat dianggap menggandakan kekuatan seni bela diri. Oleh karena itu, kekuatan serangan Grandmaster Tian Ziqiao jauh lebih besar daripada Grandmaster yang hanya menguasai satu jembatan. Inilah perbedaan ranah yang sangat besar. Lonceng emas abadi Xie Yuan telah mencapai level kelima. Dengan terobosan level tersebut, kekuatan pertahanannya tiba-tiba meningkat. Meskipun ia baru mencapai tingkat kelima, tidak banyak orang di dunia yang mampu menembus lonceng emas ini. Sebelumnya, serangan dari penguasa menara Qiufeng menghancurkan penutup lonceng emas abadi milik Xie Yuan sekaligus. Jika sekarang, setidaknya butuh 2 kali. Tampaknya hanya perbedaan antara sekali dan 2 kali, tetapi seorang pembunuh bayaran papan atas seperti Qiufeng Luozu dapat mengeluarkan semua kekuatannya dalam satu serangan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan itu, yang mengharuskan seorang master top seperti dia mengeluarkan jurus pamungkasnya 2 kali untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, bagi seorang pembunuh, bahkan selevel menara Qiufeng, satu serangan tak akan mampu menghancurkannya. Butuh waktu untuk mengumpulkan serangan yang sama untuk kedua kalinya. Bahkan sesaat pun bisa menjadi faktor penentu dalam pertarungan antar master. Tak perlu dikatakan lagi, peningkatan ranah darah dan energi akan membawa peningkatan besar dalam kebugaran fisik. Otot Xie Yuan kini seperti lonceng emas. Setelah berlatih pelindung lonceng emas yang tak terhancurkan, fisiknya lebih baik daripada kebanyakan master lain di ranah yang sama. Teknik sungai emas agung juga telah mencapai tingkat ke-14. Dasar sungai yang sudah lebar semakin melebar, dan sisi lainnya hampir tak terlihat, sehingga tidak jelas apakah itu sungai atau laut. Energi batin yang luar biasa itu begitu luas dan kuat, benar-benar membuat Xie Yuan merasa seolah-olah energi itu tidak ada habisnya. Tingkat ke-14 atau 7 kurva, kekuatannya dapat ditumpangkan pada lapisan lain, ditambah dengan peningkatan kultivasi dan konversi kekuatan Grandmaster Tian Ziqiao sendiri, lapisan tambahan ini lebih dari sekadar satu lapisan. Kekuatan serangan Xie Yuan saat ini begitu dahsyat sehingga dapat menghancurkan pelindung lonceng emasnya sebelumnya hanya dengan beberapa gerakan. Jika dia berhasil menembus satu level lagi, dia akan mencapai alam master menara Qiufeng, dan dapat menggunakan tombak dao penghancur langit terbakar atau pedang cahaya mengambang untuk menghancurkan pertahanan sebelumnya dengan satu pukulan. Dan jika dia menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menebas Huasan, apa yang akan terjadi jika dia berhadapan dengan Golden Bell Cover miliknya saat ini? Xie Yuan tetap diam, tidak tahu kontradiksi mana yang lebih kuat. Secara keseluruhan, setelah ranahnya meningkat, kekuatan Xie Yuan telah mengalami lompatan kualitatif. Setelah mencapai tahap akhir kultivasinya, sambil mendongak, ia menyadari bahwa setiap level adalah dunia yang berbeda. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sepasang mata di depannya yang setenang danau yang jernih. Kegembiraan karena terobosan memudar, dan jenis kegembiraan lain muncul. Xie Yuan merasakan panennya, lalu teringat bahwa ia masih memiliki seorang wanita cantik dalam pelukannya. Mu Chaoyun melingkarkan lengannya di leher Xie Yuan. Keduanya saling menempel erat, masih mempertahankan kesan seolah-olah mampu mengalirkan energi dalam lingkaran besar yang sama. Dia bergerak tanpa sadar dan langsung mendengar erangan yang menusuk tulang. Ketenangan Mu Chaoyun langsung hancur. Ia tampak seperti sedang minum anggur berkualitas, matanya yang indah kabur, pipinya memerah, dan ia menggigit bibir bawahnya erat-erat. Dia pertama-tama menahan Xie Yuan dan berkata dengan lembut, "Jangan bergerak. Apakah kamu sudah membuat terobosan?" Xie Yuan dengan enggan mengangguk patuh. "Ya, terima kasih atas bantuanmu. Itu hasil kerja kerasmu sendiri." Mu Chaoyun menjawab. Namun, keduanya terdiam sejenak, merasa nada bicaranya kurang tepat dalam situasi ini. "Bagaimana lukamu?" Xie Yuan bertanya dengan khawatir. Mu Chaoyun tersenyum tipis. "Sekarang sebagian besar sudah aman. Sekarang sudah bukan masalah lagi. Saya hanya perlu mengurusnya." Meskipun sesi kultivasi ganda pertama mereka menghasilkan peningkatan yang signifikan, itu bukan obat mujarab. Cedera Mu Chaoyun memang sebagian besar telah pulih, tetapi beberapa cedera tersembunyi masih tersisa karena akumulasi dari 3 level sebelumnya. Pada akhirnya, cedera tersebut teratasi, dan sisanya dapat disembuhkan secara perlahan. Xie Yuan merasakan denyut nadinya dengan cemas, lalu menghela napas lega dan berkata dengan gembira. "Nona Mu, kultivasi ganda sungguh berguna." Wajah Mu Chaoyun memerah saat dia meludah. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dan itu haruslah teknik kultivasi ganda milikmu yang begitu canggih hingga mampu memanfaatkan kekuatan gabungan dari esensi kita dan energi spiritual inti iblis."
Tapi nonamu, mengapa kau ingin mempelajari kultivasi ganda sejak awal? Xie Yuan tiba-tiba menjadi curiga. Untuk mempelajari sesuatu seperti ini, pasti ada skenario atau objek di mana Anda ingin menggunakannya, bukan? Melihat mata Xie Yuan berkedip-kedip, ekspresinya halus dan penuh pertimbangan, leher Mu Chaoyun memerah. Ia menekan mulut Xie Yuan dan berkata dengan marah. Hanya kamu yang banyak bicara. Mulut Xie Yuan tertutup rapat, dan dia mengeluarkan suara teredam. Aku tahu kamu tidak punya pikiran lain, hanya bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dan disinilah kita. Melihat Xie Yuan masih bercanda, Mu Chaoyun merasa malu dan marah. Entah apa yang dipikirkannya, ia tanpa sadar terduduk dengan berat. Pada saat ini keduanya tampak samar-samar dan bersenandung dari tenggorokan mereka. Suara Xie Yuan sedikit serak. Nona Mu, lukamu memang sudah sembuh. Baiklah, ada apa? Mu Chaoyun mengajukan pertanyaan meskipun dia tahu jawabannya. Suara Xie Yuan menjadi berat. Kalau begitu, aku bersikap kasar. Kepulan-kepulan. Itu suara burung yang mengepakkan sayapnya di hutan di luar kuil. Sekawanan burung terkejut mendengar suara gaduh di kuil itu dan terbang berkelompok. Sungguh menyenangkan berada bersama seseorang yang kita sukai. Jika mereka berdua tidak berlatih bela diri selama bertahun-tahun dan memiliki tekad yang kuat, mereka mungkin tidak akan memikirkan kultivasi ganda sejak awal, tetapi akan tenggelam dalam kesenangan. Namun kali ini, keduanya tidak memikirkan apapun, mereka hanya ingin dekat dengan suhu tubuh masing-masing. Di dalam kuil kecil yang dipenuhi mata air, Mu Chaoyun dengan malas merapikan rambut panjangnya. Meskipun Xie Yuan merasa sangat menyesal, Mu Chaoyun memelototinya beberapa kali, tetapi dia tetap dengan tegas mengenakan gaunnya dan merapikan penampilannya. Aku tidak bisa bersikap konyol lagi, atau semuanya akan menjadi gelap lagi. Dia masih muda, dia tahu manisnya hidup, kalau dia sampai terlalu ketagihan dan membahayakan kesehatannya. Itu tidak mungkin. Grandmaster Suang Qiao terhubung dengan energi spiritual langit dan bumi, dan tubuhnya semurni batu giok dan besi. Jika ia ingin kalah, ia mungkin harus bergantung pada para penyihir di istana surga untuk mencapainya. Kita butuh yang kuat. Kalau orang biasa datang, entah siapa yang akan dibajak sampai mati. Wajah Mu Chaoyun memerah lagi. Memikirkan semua masalah yang telah dialaminya siang dan malam, ia tak kuasa menahan diri untuk meludah. Xie Yuan bersandar dengan nyaman di sampingnya, dan hatinya tersentuh saat melihat penampilan Mu Chaoyun yang menawan. Setelah merasakan seks untuk pertama kalinya, Xie Yuan merasa Mu Chaoyun tidak terlalu acuh tak acuh dan lebih menawan, yang tanpa sengaja membuatnya sedikit kesal. Terutama ketika mengingat emosi peri dingin. Mu Chaoyun melirik sekilas perubahan Xie Yuan. Wajahnya memerah dan ia segera mengalihkan pandangan, jantungnya berdebar kencang. Dia menggigit bibirnya. Berapa lama kamu ingin tinggal di sini? 10 hari lagi atau setengah bulan? Tidak mungkin. Mu Chaoyun mendengus pelan karena serangan mendadak itu, tersipu saat dia menepis cakar Xie Yuan dan mengangkat alisnya. Jaga sikapmu. Waktunya pergi. Cari tempat yang aman untuk mandi, makan, dan menyembuhkan lukamu. Mendengar bahwa Mu Chaoyun masih perlu menstabilkan lukanya, Xie Yuan berhenti. Tepat saat dia hendak meninggalkan tempat kenangan yang enggan dia tinggalkan itu, telinganya bergerak dan tiba-tiba dia mendengar suara yang datang dari jarak yang sangat jauh. Sekarang jembatan langit telah terbuka, persepsi Xie Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di pegunungan dan ladang, sesosok makhluk terbang cepat melesat melewati pegunungan, hutan, dan lereng. Ini adalah seorang pria muda, mengenakan jubah tebal, tampak sangat anggun. Tetapi wajahnya serius, alisnya berkerut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia memegang bahunya, postur tubuhnya canggung, pakaiannya merah, dan dia jelas terluka. Aku kehabisan obat, dan musuh terus mengejarku. Jarak dari sini ke villa masih 100 mil. Apa yang harus kulakukan? Pria muda itu mengerutkan kening sambil berpikir. Saat berlari tanpa henti di hutan, hidungnya tiba-tiba bergerak dan dia mencium aroma obat yang samar. Karena telah mengumpulkan herba selama bertahun-tahun, ia memiliki indera penciuman yang tajam dan dapat mengenali aroma obat yang berharga. Ia langsung merasa senang. Ia segera berbalik dan bergegas menuju tempat asal aroma itu. Tak lama setelah pemuda itu pergi, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hutan. Mereka mengenali jejak di tanah dan kemudian mengejarnya. Pemuda itu mengambil banyak jalan memutar, melewati gunung-gunung dan hutan, melompat dari batu, melihat ke arah celah batu, dan tiba-tiba membeku. Tidak ada harta karun langka di sana, hanya vas porselen yang tertanam dalam. Botol porselen itu masih utuh, tetapi tertanam sepenuhnya di batu, memecahkan seluruh batu besar itu. Dengan tingkat keterampilan dan kepintaran seperti ini, bahkan paman pemilik istana pun tak mampu menandinginya. Hanya Tuan Luo Jiabao yang mampu melampauinya. Pemuda itu dipenuhi rasa kagum, sekaligus bingung. Mengapa seseorang yang begitu terampil menanamkan vas porselen di sini? Di dalam vas itu, bahkan ada pil penyembuh. Dia segera melangkah maju, tetapi untungnya akal sehatnya membuatnya berhenti dan melihat sekeliling. Suasananya sunyi senyap, hanya tersisa kuil bobrok di kaki bukit, yang tampak seperti sudah lama tidak ada orang di sana. Mungkin seniornya sudah pergi, mungkin lewat sini untuk menunjukkan keahlian uniknya kepada murid-murid yang lebih muda. Tapi ramuannya masih ada di dalam, sayang sekali. Pemuda itu mengangguk, tetapi sedikit bingung. Namun,
Dalam keadaan darurat, ia membungkuk sedikit ke arah dinding gunung, lalu merentangkan kedua telapak tangannya dan menempelkannya pada dinding gunung, menghisap dengan tenaga dalamnya. Kedua pil itu langsung dihisapnya habis, menunjukkan bahwa pemuda itu juga memiliki kultivasi dan warisan yang baik. Mengetahui bahwa itu adalah ramuan penyembuhan berkualitas tinggi, ekspresi pemuda itu menjadi lebih serius, dan dia memiliki banyak spekulasi tentang pemilik ramuan itu. Dengan keahlian yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah, dia mungkin bukan orang biasa. Dia pasti setara dengan para master seperti pamanku. Tapi meski begitu, tingkat pengobatan ini tidak boleh dibuang begitu saja. Pikiran itu langsung terlintas di benaknya. Tanpa ragu, situasinya kritis. Ia memastikan pil itu aman dan langsung menelannya. Begitu pil itu masuk ke perutnya, dia merasakan kehangatan dan kekuatan di perutnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Tepat saat dia sedang bimbang apakah akan segera berangkat atau tidak, tiba-tiba terdengar suara keras dan 5 orang berpakaian hitam melompat turun dari bebatuan dan mengepungnya dari segala sisi. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Menara Qiu Feng, bagaimana kalian bisa mengejar secepat itu? Serahkan barang-barangmu dan kamu akan terhindar dari rasa sakit. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara serak. Pemuda itu menggertakkan giginya, menghunus pedangnya dengan tangan kanan, tetapi lengan kirinya terkulai tidak wajar. Sebelumnya dia berhasil lolos dari pengepungan dengan menanggung risiko cedera, dan mengira bahwa begitu dia memasuki hutan, dengan ilmu kungfu yang dipelajarinya saat tumbuh di villa, dia bisa meninggalkan para pembunuh itu jauh di belakang, tetapi dia tidak menyangka akan tertangkap secepat itu. Dia melihat sekelilingnya, hatinya hancur. Seorang pembunuh bayaran tingkat surga memimpin tim, dan yang terburuk dari yang lain juga tingkat manusia. Sungguh masalah besar. Belum lagi dia sudah kehilangan sebelah tangannya, terluka, dan kelelahan. Kalaupun dia dalam masa kemasannya, dia tidak akan punya peluang menang dan hanya bisa berpikir untuk menerobos. Namun sekarang, dengan medan seperti itu dan cedera seperti itu, saya khawatir tidak mungkin saya bisa keluar. Apa yang harus dilakukan? Pemuda itu tanpa sadar menoleh ke belakang, tetapi tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi di depannya. Pembunuh surgawi itu menyerang tanpa ragu. Dia tidak punya pilihan lain selain mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi gerakan pemimpin pembunuh itu tipuan, dan belatinya tiba-tiba berhenti. Pemuda itu putus asa dan mengerahkan seluruh tenaganya, hingga lengannya patah. Setelah menangkis serangan itu, ia kehilangan keseimbangan dan sedikit terhuyung. Dentang. Sang pembunuh surgawi kemudian mengubah pedang pendeknya dari statis menjadi dinamis, dan langsung menjatuhkan pedang pemuda itu, lalu memegang lehernya. Ia menaklukkan pemuda perkasa ini dengan mudah. Kemampuan bertarung Assassin Heavenly Rank sungguh luar biasa. Di mana barangnya? Kata pembunuh surgawi dengan dingin. Wajah pemuda itu menjadi pucat, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan dalam sekejap. Ia merasa agak putus asa, karena keterbatasan tenaga yang dimilikinya dan takut tidak dapat menjaga barang-barang tersebut. Namun, sekalipun Anda menyerahkannya, Anda tidak dapat menyelamatkan nyawa Anda. Kita hanya dapat berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi. Pemuda itu menarik napas, wajahnya lesu, seolah-olah dia hendak menyerah. Dia perlahan membuka mulutnya, dan para pembunuh di sekitarnya menajamkan telinga mereka, hanya untuk mendengarnya tiba-tiba berteriak. Para senior di kuil, tolong bantu saya. Bab 360. Bang! Melihat pemuda itu berani berbuat trik, pemimpin pembunuh itu menjadi murka dan menghantamkan gagang pedangnya ke mulut pemuda itu, tidak hanya menghalangi kata-katanya yang tersisa tetapi juga merontokkan beberapa gigi yang berdarah. Pemuda itu mengerang, tetapi tidak peduli lagi dan hanya menatap kuil yang hancur. Melihat hal itu, para pembunuh lainnya tentu saja menjadi waspada dan masing-masing dari mereka menuju ke kuil yang hancur. Pemimpin pembunuh itu mengangkat pemuda itu dan berkata dengan dingin. Apakah ada penyergapan di sini? Pemuda itu berkata dengan suara agak tidak jelas. Benar. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, lepaskan aku segera, atau aku akan memastikan kau mati di sini. Sebenarnya, ia tidak tahu apakah ada orang di dalam, dan kalaupun ada, apakah mereka akan menolongnya. Namun untuk saat ini, karena semua ini toh akan berakhir dengan kematian, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Pemimpin pembunuh itu mencibir dan tentu saja tidak mempercayai apa yang dia katakan. Itu hanyalah kuil biasa yang bobrok di pegunungan. Jika ada yang bisa menolongnya, mereka pasti sudah datang menolongnya sejak lama. Namun, ia tidak menganggapnya enteng. Ia hanya mengedipkan mata dan meminta salah satu bawahannya untuk memeriksanya, sementara ia sendiri mengulurkan tangan dan mulai menggeledah tubuh pemuda itu. Pemuda itu mencoba melawan, tetapi pemimpin pembunuh itu hanya memberinya 2 pukulan keras lagi lalu mencengkeram titik-titik vitalnya. Ia tak bisa bergerak dan tak berdaya melawan. Ia hanya bisa menatap reruntuhan kuil dengan cemas, jantungnya berdebar kencang. Di bawah tatapan beberapa orang di lereng bukit, si pembunuh diam-diam menyelinap ke kuil yang hancur dan perlahan-lahan memasukkan kepalanya melalui lubang itu. Ledakan. Dalam sekejap, si pembunuh seperti terhantam sesuatu dengan keras, lalu terlempar mundur, menghantam dinding gunung, mengeluarkan banyak darah, dan jelas terlihat tewas. Tangan pemimpin pembunuh itu tiba-tiba membeku. Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan secercah harapan. Para pembunuh lainnya langsung merasa seperti mereka menghadapi musuh yang tangguh. Lereng bukit itu sunyi dan suasananya agak samar.
Pembunuh yang pergi menjelajahi jalan itu juga merupakan pembunuh tingkat manusia dengan kekuatan yang cukup besar. Meskipun dia jauh lebih rendah dibandingkan para pemimpin tingkat surgawi, dia juga mirip dengan mereka. Kalau saja dia dibunuh langsung oleh lelaki misterius di kuil itu, nasib beberapa orang di antara mereka tidak akan berbeda. Seorang pembunuh perlahan mendekat untuk memeriksa tubuh rekannya, lalu berkata dengan suara berat. Serangan telapak tangan tepat di dahi. Dia terbunuh saat dia menjulurkan kepalanya. Sang pembunuh surgawi melirik mayat rekannya, lalu melihat ke kuil yang hancur dan berkata dengan suara serak. Siapa kamu? Menara Qiufeng ada di sini untuk berbisnis. Tolong jangan ikut campur urusan orang lain. Senpai, selamatkan aku. Aku. Pemuda itu lalu berteriak, namun pemimpinnya menamparkan wajahnya dan merontokkan dua giginya, membuatnya tidak dapat berkata-kata. Sang pembunuh surgawi mengerutkan kening dan menatap pintu masuk kuil. Karena orang ini mampu membunuh bawahannya dengan satu pukulan, dia pasti sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Kini targetnya sudah tercapai, ia tinggal mencari atau menginterogasi keberadaan barang yang diinginkan sang majikan, dan ia tak mau lagi terlibat masalah lain. Bahkan jika seorang bawahan mati, itu tidak masalah. Selama misi selesai, ini adalah kehilangan yang perlu. Menara Qiufeng tidak memiliki kebiasaan membalas dendam terhadap para pembunuh di gedung itu, dan nama belakang orang yang mati itu bukanlah Yao. Di tengah tatapan menakutkan para pembunuh dan sorot mata penuh harap para pemuda, seorang lelaki parubaya biasa perlahan berjalan keluar dari gerbang kuil. Itu Xie Yuan setelah dia mengubah penampilannya. Pemimpin pembunuh itu mengerutkan kening, merasakan aura pria itu agak tidak terduga, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan hati-hati. Teman, kami dari Menara Qiufeng dan tidak ada hubungannya denganmu. Kau membunuh orang-orangku, tapi selama kau tidak mengganggu hal lain, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, jika kau mengganggu misi kami, Menara Qiufeng akan memburumu sampai ke ujung bumi, tidak peduli seberapa luas dunia ini. Menara angin musim gugur. Xie Yuan mengulangi dengan tenang, lalu menatap pemuda itu dan bertanya. Apa yang mereka inginkan darimu? Saya. Ledakan. Pemuda itu terkena pukulan lagi, dan giginya hampir semuanya rontok. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas, itu bukan urusanmu. Kata pembunuh surgawi dengan dingin. Xie Yuan menatapnya dan berkata dengan tenang. Aku tidak bertanya padamu. Dia berjalan santai menaiki lereng bukit, dan ketiga pembunuh lainnya segera menjadi gugup dan membentuk formasi pertahanan. Xie Yuan awalnya tidak tertarik pada pembunuhan dan dendam yang umum terjadi di dunia seni bela diri. Namun, Menara Qiufeng telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan meskipun orang-orang yang ingin mereka bunuh mungkin bukan orang baik, karena mereka telah jatuh di depannya, dia secara alami mengajukan lebih banyak pertanyaan. Apalagi melihat formasi ini, dengan seorang pembunuh bayaran tingkat surga memimpin tim, dan 4 bawahan dari tim pembunuh bayaran tingkat manusia dan bumi, formasi ini sungguh luar biasa. Sebagai mantan bintang baru di Menara Qiufeng, Xie Yuan langsung tahu bahwa ini jelas merupakan langkah besar yang bahkan diketahui oleh Menara Qiufeng. Ia tak kuasa menahan rasa penasaran. Bagaimana orang ini bisa menyinggung Qiufeng Lou? Atau, apakah orang yang telah membeli nyawanya telah membayar sejumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempercayakan hal ini kepada Qiufeng Lou? Tidak peduli yang mana, dia sedikit terkejut bahwa seorang pemuda biasa di alam transformasi ketiga dapat menyebabkan keributan besar. Sebenarnya, tingkat kultivasi pemuda itu tidak buruk di usianya. Dia pasti orang yang berlatar belakang dan berbudaya. Namun, menurut Xie Yuan, dia biasa saja dan tidak pantas membuat keributan seperti itu di Menara Qiufeng. Dia berjalan perlahan menaiki lereng bukit dan sudah sangat dekat dengan orang-orang di lereng itu. Mulailah. Sang pembunuh surgawi tiba-tiba meraung. 3 pembunuh lainnya yang telah bersiap segera bergerak, dan menyerbu ke arah Xie Yuan dari 3 arah. Mereka maju dan mundur secara tertib, dengan sudut-sudut yang licik, yang jelas merupakan teknik pembunuhan unik Menara Qiufeng. Pemuda itu menahan napas. Ia telah sangat menderita akibat serangan gabungan ini. Para pembunuh Menara Qiufeng tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terkoordinasi satu sama lain. Mereka seringkali dapat membunuh target yang sangat kuat dengan biaya rendah, bahkan dengan pembunuh yang relatif kecil sekalipun, suatu prestasi yang menakutkan para seniman bela diri dimanapun. Aku penasaran apakah dia bisa menahan serangan seperti itu. Kalau dia memang Grandmaster Senior, seharusnya dia baik-baik saja, tapi dilihat dari auranya, aku sama sekali tidak melihatnya. Kalau dia baru di alam transformasi ketiga, menghadapi serangan gabungan dari beberapa pembunuh, termasuk beberapa pembunuh tingkat surgawi, dia dalam bahaya besar. Pemuda itu tiba-tiba merasa kecewa dan sedikit gugup, dan tidak dapat menahan diri untuk berdoa secara diam-diam. Mencicit. Tepat saat pikirannya berpacu, terdengar suara pelan, seperti suara udara bocor. Hanya ada kilatan cahaya pedang di hutan, dan ketiga pembunuh itu membeku bersamaan. Kemudian mereka bergegas melewati Xie Yuan dengan inersia, dan jatuh ke semak-semak di belakangnya. Xie Yuan bahkan tidak melirik mereka, berjalan melewati mereka bertiga, dan terus maju. Pedangnya masih terhunus di sarungnya, seolah tak pernah terhunus. Pemuda itu dapat merasakan tubuh Heavenly Rank Assassin tiba-tiba menegang. Kondisinya sendiri tidak jauh lebih baik. Ia hanya menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, agak tak percaya. Lalu dia memperlihatkan ekspresi gembira dan sangat gembira. Ini pasti senior itu. Grandmaster itu.
Saya terselamatkan. Jangan datang ke sini. Pemimpin pembunuh yang tersisa berkata dengan dingin. Kalau tidak, aku akan membunuhnya secara langsung. Kegembiraan pemuda itu tiba-tiba terhenti dan jantungnya berdebar kencang. Dia masih di tangan si pembunuh dan disandera. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Xie Yuan hanya berkata, jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati. Pembunuh itu berkata dengan suara rendah. Kalau begitu aku akan melepaskannya. Tapi aku akan membawanya pergi dulu, dan kau tidak boleh mengikutinya. Xie Yuan tidak menjawab sama sekali, hanya menatapnya dengan tenang. Dalam keheningan, si pembunuh merasakan tekanan yang sangat berat di bawah tatapan seperti itu. Pihak lain sangat berpengalaman dan tidak akan menyetujui persyaratan seperti itu. Tetapi jika aku bertarung dengan sekuat tenaga, aku tidak akan bisa menang sama sekali. Tuhan tahu, bagaimana mungkin seorang guru liar muncul di tempat terpencil ini. Pembunuh itu mengumpat dalam hati, pikirannya berpacu, memikirkan cara agar dapat lolos tanpa cedera. Xie Yuan tiba-tiba berbicara. Jika kau membiarkan dia pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Pembunuh itu tertegun sejenak dan mencibir. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tidak punya pilihan, kan? Kata Xie Yuan. Pembunuh itu terdiam. Dia tidak percaya Xie Yuan akan menepati janjinya. Lagi pula, dia punya keuntungan besar dan sepertinya tidak terlalu mengenal pria di tangannya. Entah itu untuk merampas harta karun atau mendapatkan rahasia, entah itu untuk menangkap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya atau untuk membunuh mereka semua, dia selalu memperoleh kemenangan besar. Dengan keuntungan mutlak, si pembunuh tidak percaya bahwa dia akan membiarkannya pergi, jadi dia kembali untuk memberitahu Menara Qiufeng, yang menyebabkan bencana. Meskipun orang ini adalah seorang master, Menara Qiufeng selalu menerima perintah untuk membunuh master, dan berhasil membunuh 1 atau 2 master setiap tahun. Tetapi seperti dikatakan Xie Yuan, dia tidak punya pilihan. Pembunuh itu hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia perlahan mundur, dan tiba-tiba dengan lemparan tangannya yang kuat, dia melempar pemuda itu ke sisi tembok gunung. Pada saat yang sama, dia menarik diri secara eksplosif, meledak dalam kecepatan yang sangat mengerikan, dan dalam sekejap hanya bayangan samar yang tersisa. Pemuda itu terkena pukulan di titik-titik vital oleh si pembunuh dan kehilangan kekuatannya. Ia menyaksikan dirinya sendiri mendekati dinding gunung dengan kecepatan tinggi dan hampir hancur berkeping-keping. Ia tak kuasa menahan diri untuk menutup matanya rapat-rapat. Detik berikutnya, Xie Yuan muncul di sampingnya. Dengan sentuhan lembut tangannya, pemuda itu mendapati dirinya mendarat dengan mantap di tanah. Begitu dia membuka matanya, dia merasakan kilatan di depan matanya, dan kemudian hutan itu kosong, dan tidak ada jejak Xie Yuan sama sekali. Hebat, cepat sekali. Hei, di mana barang-barangku? Pemuda itu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan melihat ke arah lereng bukit. Di lereng bukit, pembunuh itu menahan napas dan melepaskan teknik rahasia, hampir terbang mendekati tanah. Pepohonan di sekitarnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Meskipun banyak rintangan, ia tidak melambat sama sekali. Jelas ia sedang berjuang untuk hidupnya. Saat berhadapan dengan Tuan, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah bertarung dengan sekuat tenaga. Pembunuh itu melihat secercah cahaya di depan, dan hendak meninggalkan hutan lebat itu. Jika ia ingat dengan benar, ada jurang yang dalam tepat di atas lereng bukit. Jika ia bisa melompat ke dalamnya, ia akan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Ia melangkah maju dan kembali memacu kecepatannya. Tepat saat ia bergegas keluar dari hutan lebat, ia melihat sesosok berdiri di depannya. Pembunuh itu berhenti tiba-tiba, tetapi momentumnya begitu besar sehingga ia membajak 2 alur yang dalam di tanah sebelum ia bisa berhenti, tetapi ia telah bergegas di depan Xie Yuan. Melihat Xie Yuan berdiri tepat di hadapannya, mata si pembunuh menunjukkan keputusasaan, dan dia menggertakkan giginya dan mencibir. Dia memang orang yang tidak menepati janjinya. Xie Yuan mencibir dan berkata, kalian para pembunuh masih bicara soal kredibilitas. Serahkan saja barang-barang itu. Apa? Pembunuh itu ingin berpura-pura bodoh, tetapi melihat Xie Yuan hanya menatapnya dengan tenang, dia pun tidak dapat menahan diri untuk tetap diam sejenak dan mengeluarkan kantong kain dari lengan bajunya. Dia ingin bertanya apakah dia bisa melepaskannya jika dia menyerahkannya, tetapi dia tetap menutup mulutnya dan melemparkan benda itu begitu saja. Dalam situasi ini, bahkan jika Xie Yuan setuju, dia tidak akan berani mempercayainya. Sebaliknya, dia akan langsung menyerahkannya. Mungkin dia akan mati dengan bermartabat. Lagi pula, kalau dia berhadapan langsung dengan seorang master dan ingin mengancamnya dengan sesuatu, Xie Yuan mungkin harus membantunya menyelamatkan mukanya. Xie Yuan mengambil kantong kain merah seukuran telapak tangan dan merasakan ada benda seperti lembaran yang terbungkus di dalamnya. Persis seperti apa yang baru saja dilihat si pembunuh diambil dari pemuda itu. Dia mengangguk. Kamu bisa pergi sekarang. Pembunuh itu awalnya menjulurkan lehernya, siap untuk dibunuh, tetapi setelah mendengar ini, dia tertegun dan tanpa sadar bertanya. Kau benar-benar membiarkanku pergi. Kamu tidak ingin pergi. Xie Yuan meliriknya. Pembunuh itu menggertakkan giginya dan perlahan mundur. Melihat Xie Yuan perlahan membuka tas kain merah dan tidak menunjukkan minat padanya, dia berhenti sejenak. Mengapa? Pembunuh itu bertanya dengan suara serak. Kau benar-benar tidak berhati lembut. Apa kau mengenalku? Mendengar ini, Xie Yuan menatapnya beberapa kali lagi.
Itu cukup tajam. Wang Cuihua, pemilik menara Qiufeng sudah meninggal, dan kau bebas. Jangan bunuh siapapun lagi, dan kembalilah untuk menjalani hidup yang baik. Apa? Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Ketika Wang Cuihua mendengar bahwa pemilik menara Qiufeng telah meninggal, matanya terbelalak. Dia baru-baru ini sedang menjalankan misi untuk memburu para pemuda, dan belum menerima berita ini. Lagi pula, semua orang di menara Qiufeng sedang mengurus urusan mereka sendiri, dan tidak ada seorang pun yang secara khusus akan memberitahu dia saat ini. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Xie Yuan lagi dan mengerutkan kening. Siapa orang ini? Kenapa dia kenal aku? Dan kenapa dia tahu kalau poster aslinya sudah mati? Tiba-tiba dia mendapat secerca inspirasi dan teringat pada seseorang, lalu dengan ragu berkata, apakah kamu Xie Zhan Yun? Xie Yuan tidak menjawab, tetapi hanya melihat pecahan cakram giok di tangannya. Wang Cuihua mengerti bahwa Xie Yuan enggan berbicara lebih banyak, jadi dia menggigit bibirnya dan membungkuk hormat. Aku akan mengingat kata-katamu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dia menatap Xie Yuan, perlahan mundur, dan tiba-tiba mendengar Xie Yuan bertanya. Tunggu sebentar, siapa yang ingin membunuh orang itu? Dan benda apa ini? Wang Cuihua berhenti. Awalnya ia tegang, tetapi ia merasa lega ketika mendengar Xie Yuan hanya ingin menanyakan ini. Dia menggelengkan kepalanya. Entahlah. Ini hanya misi dari atas. Namun, kami sudah tahu rute target setelah transaksi dan sudah menyiapkan penyergapan sebelumnya, meskipun dia sangat berhati-hati. Saya yakin majikannya pasti seseorang yang sangat tahu keberadaannya. Xie Yuan mengangguk dan melambaikan tangannya, dan melihat Wang Cuihua pergi dengan hati-hati dan cepat. Ia teringat pembunuh bayaran surgawi ini. Ketika pemilik menara Qiufeng mempercayakannya untuk menyelidiki sendiri siapa yang telah menyelinap ke dalam gedung, ia sudah mengetahui situasi semua pembunuh bayaran tingkat tinggi di gedung itu. Wang Cuihua awalnya adalah seorang wanita kaya yang diculik dan dijual, dan latar belakangnya tidak istimewa. Tapi yang menarik adalah dia hanya membunuh dua tipe orang. Yang satu adalah seorang pencari untung, yang satu lagi adalah seorang pejuang yang jauh lebih kuat darinya dan memiliki banyak darah di tangannya. Yang pertama mungkin terkait dengan penculikannya, sementara yang terakhir membuat Xie Yuan merasa saat itu bahwa orang ini adalah salah satu dari sedikit orang di menara Qiufeng yang masih memiliki hati nurani dan kebaikan. Pada saat yang sama, justru karena ini, menurut pemahaman Xie Yuan tentang sifat manusia, dia memiliki kecenderungan kuat terhadap penghancuran diri di lingkungan ini, jadi dia hanya mencari target yang lebih kuat darinya, mungkin berpikir bahwa jika pembunuhan itu gagal suatu hari, dia akan langsung mati. Akan tetapi, entah karena keberuntungan atau bakat alamiah, dia terus membunuh dan menjadi pembunuh surgawi langka di menara Qiufeng, jagoan di antara jagoan. Dia juga orang yang menyedihkan. Melihat bahwa dia masih punya hati nurani dan tidak ada darah orang setia di tangannya, Xie Yuan membiarkannya pergi begitu saja. Ia memandangi potongan giok berbentuk segitiga di tangannya. Benda itu tampak seperti sudut piring giok, dengan pola-pola misterius dan rumit di atasnya. Jelas sekali itu adalah sebuah harta karun. Xie Yuan memikirkannya, menyimpan barang-barangnya, dan kembali ke lereng bukit. Pemuda itu mondar-mandir cepat di hutan, tangannya di belakang punggung, wajahnya dipenuhi kecemasan. Saat melihat Xie Yuan kembali, ia sangat gembira, berlari ke depan, dan membungkuk dalam-dalam ke tanah. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya, senior. Bolehkah saya bertanya nama Anda? Oh, nama saya Long Danyun, dan saya murid dari Villa Tianxiang di Ji Selatan. Pemilik villa tersebut, Grandmaster Long Qianqiu, yang juga dikenal sebagai Tangan Pemurni Merah, adalah paman saya. Xie Yuan berkata, oh, jadi, kau keponakan Grandmaster Long. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku seorang kultivator biasa, Zhang San. Dia memang pernah mendengar nama Villa Tianxiang. Villa itu merupakan kekuatan besar di Hebei Selatan. Pemiliknya adalah seorang penguasa, dan begitulah. Xie Yuan tidak tahu seberapa besar villa itu, apa saja keahlian utamanya, dan sebagainya. Xie Yuan memang perlu memahami faksi-faksi kecil dan menengah yang hanya memiliki satu atau dua Grandmaster ini ketika ia menjadi patriark, tetapi mengetahui nama-nama mereka saja sudah cukup. Jika ia benar-benar membutuhkannya, seseorang akan memberinya informasi, tetapi biasanya itu tidak sepadan dengan usahanya. 3 keluarga teratas dan 8 keluarga besar lainnya, serta 2 sekte dan 4 sekolah, sudah cukup baginya untuk memikirkan cara menghadapi mereka setiap hari. Ia tidak boleh terlalu teralihkan oleh sekte pedang Yunsan dan Akademi Kuning yang sedikit lebih rendah, dan ia benar-benar tidak punya banyak energi untuk dialokasikan ke sekte-sekte kecil lainnya. Long Danyun tidak tahu apakah ia menyadari sikap acuh tak acuh Xie Yuan atau tidak, tetapi ia hanya bersyukur dan berterima kasih berulang kali. Ia ingin mengundang Xie Yuan untuk menginap di villa selama beberapa hari, memperlakukannya dengan baik, dan memperkenalkannya kepada Long Qianqiu. Xie Yuan merasakan dari percakapan itu bahwa pihak lain sebenarnya ingin bertanya kepadanya tentang nasib Wang Cuihua dan keberadaan harta karun itu, tetapi dia menahan diri dan tidak menyebutkannya sama sekali. Dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas lereng bukit. Long Danyun hendak mengajukan pertanyaan yang membingungkan ketika dia mendengar suara sesuatu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh teriakan keras. Keponakanku Danyun. Siapa kau, pencuri, berani menyerang keponakanku Long Qianqiu?
Hentikan sekarang juga. Seorang pria dewasa yang tinggi dan tampan tiba-tiba muncul di lereng bukit. Dia tampak berusia awal 30-an dan sangat energik, namun suara dan sikapnya cukup dewasa. Dia pasti punya rahasia untuk mempertahankan penampilan awet mudanya, dan dia sangat cakap. Long Qianqiu muncul di puncak gunung. Ketika ia melihat Xie Yuan, yang sangat dekat dengan Long Danyun, raut wajahnya berubah. Ia membentangkan sayapnya dan terbang turun dari puncak gunung seperti burung rok. Kemudian ia mengayunkan telapak tangannya di udara, dan mengirimkan jejak telapak tangan merah besar mengenai Xie Yuan. Xie Yuan mengerutkan kening, meletakkan tangannya di gagang pedang, kemudian cahaya pedang yang tajam keluar dari sarungnya, langsung memotong jejak telapak tangan yang besar itu. Long Qianqiu mengerang, lalu segera terbang mundur, mendarat di tanah dengan jungkir balik, menampakkan ekspresi terkejut dan tidak yakin. Begitu tiba, ia langsung menggunakan jurus uniknya, telapak ular merah. Meskipun tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, jurus percobaan ini justru dihancurkan oleh pedangnya. Keahlian pedang dan tingkat kultivasinya sungguh mengesankan. Kekuatan orang ini mungkin tidak kalah denganku. Aku penasaran siapa dia. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Hebat. Kau memang jagoan, tapi kau malah mau berurusan dengan keponakanku, seorang junior. Tak tahu malu sekali. Ayo, lawan aku 300 ronde. Long Qianqiu melambaikan tangannya, dan momentumnya langsung meningkat. Kemudian, ia merentangkan telapak tangannya dan terbang langsung ke arah Xie Yuan. Xie Yuan tadinya menyelamatkan nyawa Long Danyun, tetapi saat tetua itu datang, dia menyerang tanpa bertanya apapun, jadi wajar saja dia tampak tidak senang. Dia telah menahan 9/10 kekuatannya dalam serangan pedang sebelumnya, menunjukkan kelonggaran yang cukup besar. Kali ini, dia siap memberi pelajaran pada Long Qianqiu. Saat dia hendak bergerak, Long Danyun tiba-tiba berdiri di depannya, membuka tangannya dan berteriak pada pamannya. Paman, berhenti. Dia bukan musuh, dia penyelamatku. Telapak tangan merah raksasa Long Qianqiu telah terbentuk dan hendak mengenainya, tetapi dihalangi oleh keponakannya. Ia segera menarik tangannya dan mengangkat telapak tangannya ke langit. Dengan suara keras, jejak telapak tangan raksasa itu langsung menembus pucuk-pucuk pohon di hutan lebat, memperlihatkan lubang berbentuk telapak tangan seluas beberapa kaki persegi, menggetarkan dedaunan di sekitarnya hingga berguguran, dan dedaunan yang berguguran pun berjatuhan ke dalam hutan. Teknik telapak tangan penghenti inci dan perubahan rute sementara membuat Long Qianqiu merasa tidak nyaman. Wajahnya memerah dan ia memarahi. Danyun, kenapa tiba-tiba menghalangi jalanku? Kalau paman tidak bisa berhenti, kamu. Paman, dengarkan aku, senior Zhang ini bukan musuh. Aku diburu habis-habisan oleh para pembunuh dari Menara Qiu Feng dan berada dalam kesulitan besar. Senior Zhang inilah yang turun tangan, membunuh para pembunuh, dan mengusir pemimpinnya. Kalau tidak, aku khawatir paman tidak akan pernah melihat keponakan paman lagi. Long Danyun berdiri di depan Xie Yuan. Meskipun punggungnya menghadap Xie Yuan, bahunya bergetar saat berbicara, dan dia tampak sangat bersemangat. Melihat ini, Xie Yuan tidak punya pilihan selain berhenti dan menyarungkan pedangnya. Long Qianqiu menatap Long Danyun, wajahnya tampak terkejut, lalu menatap Xie Yuan, berpikir sejenak, lalu membungkuk dan berkata. Jadi, Tuan Zhang adalah penyelamat Danyun. Oh, ini semua karena kecerobohanku. Aku menerima pesan Danyun dan sangat cemas. Aku bergegas ke sini, ingin sekali menyelamatkannya. Aku telah berbuat salah pada Tuan Zhang. Mohon maafkan aku. Untungnya, Tuan Zhang adalah seorang ahli bela diri, jadi dia tidak terluka. Kalau tidak, aku pasti tidak bisa tidur atau makan dengan nyenyak. Melihat Long Qianqiu meminta maaf dengan sopan dan bahkan membungkuk, Xie Yuan juga menahan amarahnya dan melambaikan tangannya, sambil berkata. Tidak apa-apa. Tuan Zhang, nama saya Long Qianqiu, dan saya pemilik Villa Tianxiang di Hebei Selatan. Bolehkah saya tahu nama Tuan Zhang? Dari mana asalnya? Ilmu pedangnya begitu hebat, dan kultivasinya begitu mendalam, saya rasa dia bukan orang yang tidak dikenal. Long Qianqiu berkata dengan sopan. Long Danyun juga tampak hormat. Ilmu pedang Tuan Zhang sungguh luar biasa. Dia juga seorang ahli pedang yang hebat. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Saya seorang kultivator biasa. Saya hanya jatuh ke sungai pegunungan secara tidak sengaja dan memperoleh teknik pedang dari perut kera putih. Itu saja. Long Qianqiu dan Long Danyun tertegun dan saling memandang, agak ragu. Meski kedengarannya agak keterlaluan, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, dan tidak tepat jika dikatakan Xie Yuan hanya basa-basi belaka kepada mereka. Long Qianqiu mengangguk dan berkata, sepertinya Tuan Zhang adalah orang yang sangat beruntung. Keluarga yang selalu berbuat baik pasti akan lebih beruntung. Tuan Zhang baik hati dan jujur, tidak heran dia mendapat kesempatan ini. Long Danyun memuji. Tuan Zhang telah mencapai tingkat keahliannya saat ini hanya dengan teknik pedang. Bakatnya sungguh mengagumkan. Saya yakin bahkan tanpa kesempatan ini, beliau tidak akan tertinggal dari yang lain. Keduanya tampak bersyukur atas anugerah penyelamat Xie Yuan, dan berbicara dengan sopan dan antusias. Long Qianqiu bahkan mengundang. Tuan Zhang, Villa Tianxiang tidak jauh dari sini. Danyun hidup sengsara. Kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Saya membesarkannya di sisi saya dan memperlakukannya seperti anak saya sendiri.
Anda telah menyelamatkan Dan Yun, jadi Anda adalah dermawan terbesar bagi Villa Tianxiang. Silakan tinggal di villa ini selama beberapa hari. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik dan memberikan hadiah yang murah hati sebagai ungkapan terima kasih saya. Melihat kedua orang itu mengundangnya dengan hangat dan hikmat, Xie Yuan tidak tahu apakah ia malu, tetapi ia tidak pernah bertanya tentang keberadaan harta karun itu. Ia baru saja berpikir untuk mengambil inisiatif menjelaskannya kepada mereka, ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ada yang datang lagi. Suasananya ramai sekali. Tepat saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara angin dan guntur mendekat dengan cepat. Dentur. Kilatan petir jatuh dari lubang berbentuk palem di puncak pohon di atas, memperlihatkan sosok kekar di dalamnya. Pria itu berdiri tegak. Tingginya sekitar 2 meter, punggungnya lebar, lengannya kekar, dan lengannya hampir setebal pinggang orang biasa. Auranya sungguh menakjubkan. Ketika Long Qianqiu melihat orang itu datang, ekspresinya tiba-tiba berubah serius dan dia berteriak. Luo Dongsheng, kenapa kamu di sini? Haha, ada apa? Kau boleh ikut, tapi aku tidak bisa. Kau, Patua Long, menyelinap ke Gunung 5 Elemen. Aku kebetulan melihatmu, jadi wajar saja aku harus ikut melihat. Luo Dongsheng bertepuk tangan, suaranya sekeras bel, dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Long Qianqiu berubah. Kau mengikutiku. Lihat apa yang kau katakan. Itu terjadi begitu saja. Luo Dongsheng terkekeh. Setelah keterkejutan awalnya, Long Danyun menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam dan berbisik kepada Xie Yuan. Ini adalah penguasa benteng keluarga Luo, Luo Dongsheng, yang dikenal sebagai Tinju Dewa Petir. Ia juga seorang maestro bela diri ternama di Hebei Selatan. Xie Yuan mengangguk, juga pernah mendengar tentang orang ini. Tetapi jika dia ingat dengan benar, Tianxiang Villa dan Lu Jiabao sangat dekat satu sama lain dan memiliki banyak kerjasama, jadi hubungan mereka tampak cukup dekat, bukan? Dia tidak yakin, lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang hal itu, dan tampaknya dia mungkin salah mengingatnya. Long Qianqiu terdiam beberapa saat, wajahnya berubah serius. Luo Dongsheng, apakah kamu yang menugaskan Qiu Fenglou untuk membunuh Dan Yun? Luo Dongsheng tertegun sejenak dan berkata, jangan bicara omong kosong. Buat apa aku membunuh orang ini? Jangan limpahkan semua kesalahan padaku. Lalu kenapa lagi kamu ada di sini? Long Qianqiu menatap Luo Dongsheng dengan saksama. Luo Dongsheng tidak menjawab secara langsung, tetapi menjilat bibirnya dan tersenyum. Hantu tua Long, aku tahu apa yang kamu cari. Ekspresi Long Qianqiu sedikit berubah, dan dia banyak berpikir dalam sekejap. Dia mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa gunanya berpura-pura bodoh? Dengan begitu, kita tidak membutuhkan sekte 5 elemen untuk. Luo Dongsheng berhenti berbicara pada saat ini, lalu menatap Xie Yuan dan mengerutkan kening. Siapa dia? Dan kenapa dia ada di sini? Ini Tuan Zhang, penyelamat Dan Yun. Dia lebih pantas berada di sini daripada Anda. Long Qianqiu berkata dengan dingin. Luo Dongsheng terkekeh dan berkata dengan tenang. Tuan Zhang, mohon minggir sebentar. Ada yang perlu dibicarakan kedua keluarga kita. Xie Yuan mengangkat alisnya, mengeluarkan tas kain merah dari tangannya, membukanya, dan bertanya. Permisi, apakah ini yang ingin Anda bicarakan? 3 orang lainnya di lapangan melihat apa yang ada di tangan Xie Yuan, dan mata mereka melotot, hampir keluar. Luo Dongsheng menyipitkan matanya, memperlihatkan tatapan serakah. Tiba-tiba, ia melangkah dan berubah menjadi kilatan petir, muncul di hadapan Xie Yuan dalam sekejap. Berikan ini padaku. Dia mengayunkan tinjunya dengan keras ke dada Xie Yuan, dan dengan tangannya yang lain, bagai kilatan petir, dia meraih pecahan cakram giok di tangan Xie Yuan. Bersambung.